akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau mendengarin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya, jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa programan atau framework atau library atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Benar nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial-tutorial lain, kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya teman-teman jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript PS6 misalnya ya. Tapi belum pernah pakai React atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript tapi belum pernah pakai React. Ini yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya. Supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kita datang dulu nih ke dokumentasinya React. Ya, jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silahkan teman-teman baca, kita buka sama-sama. Nah, ini dibuat oleh developer keren Indonesia ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harus berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal, saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung, yang mereka orang-orangnya keren-keren semua. Selain developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya, jadi respect banget buat developer Indonesia ini. Nah, sekarang kita ke dokumentasi React dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Jadi pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah, cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya, cara pakai front end framework atau front end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka. Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi kita lihat sebuah library untuk web dan native UI. Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama itu kita dikasih tahu penjelasannya React adalah library yang deklaratif berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponen ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik yang baru, terus sekarang kita masuk ke learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang learn ini. Yang pertama kita langsung dikasih tahu quick start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Ya enggak, kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemu function. Nah, ini functionnya saya taruh di mana gitu kan. Ini menurut saya lebih bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu sampai saya masuk ke installation-nya. Nah, begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya start a new React project. Ini gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React framework. Waduh, saya pikir React aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan nunggu Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini ke Next.js. Ini di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini di halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini apa itu React. Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dikasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ini ada satu menu yang menuliskan from JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/foundation/from JavaScript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal. Gitu. Jadi sebetulnya maksud saya yang paling masuk akal di sini adalah dokumentasi React yang ada di Next.js. Ini paling masuk akal untuk pemula. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalian bisa belajar mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya. Ada 9 menu yang bisa kalian klik. Dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula. Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini kalau kalian benar-benar belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajar bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini, untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan React. Ya, teman-teman, jadi mungkin pengantarnya sedikit keluh kesah saya mengenai dokumentasi dari React. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ikutin tutorial di channel PPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React. Jadi sabar dulu buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu React. Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js itu katanya React
React adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface antarmuka pengguna yang interaktif. Untuk pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Jadi pokoknya bisa kalian lihat dan interaksikan, itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Jadi disebut library karena React itu menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework. Banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur folder yang udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-editnya seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk coding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Jadi bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu bisa bongkar pasang, bisa ubah sana ubah sini, yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya oleh seorang yang namanya Jordan Wolf. Dia adalah seorang engineer di Facebook yang sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah, untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasi React, di atas ada community, masuk di bagian video di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React dari mulai yang paling baru, di React Conference sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan itu ada di paling bawah nih video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman tonton ya videonya, ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Wolf ini ada Tomokino yang jelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengen itu menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespons secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pengen aplikasinya itu cepat bereaksi gitu. Karena disebutnya reaktif bereaksi. Nah, saat ini tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel, ya kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel itu pasti benar gitu, karena engineer-nya React kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia, baik itu yang ngembangin core React-nya maupun kontributor untuk yang lain gitu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantap nih, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali kalau kalian lihat statistiknya di npm. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub itu ngasih star udah 200.000 lebih gitu starnya. Jadi sangat populer sekali ya. Itu aja teman-teman, sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Benar-benar jadi kebayang lah ya. Berikutnya kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React itu? Apa yang pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React? Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depan kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Buat website gratis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilkan UI. Langsung ngomongin interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian coding dengan kode yang ada di sebelah kiri, contohnya kan kita kalau ngoding web itu pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body. Di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, di dalamnya ada LI. Jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita ya, begitu kita save dan kita buka di browser. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti sudah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah, jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi coding kalian ada DOM tree. Nah, terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visual kan supaya kita gampang lihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek dari HTML, tadinya coding dibuat jadi objek. Jadi yang tadinya tree seperti ini, misalnya tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen objek model yang ada di channel WPU ini. Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin, mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak adil ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong. Udah kita codingnya begini aja, index HTML terus kita save. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini, yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Ditambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya, teman-teman harus bisa dong. Jadi saya minta ini latihannya. Silakan di-pause dulu videonya. Ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index HTML. Terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript. Terus silakan manipulasi agar kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan.
Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasil lagi. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU, ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin teks script dulu di bawah sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script, tipenya teks JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya, pakai DOM selection. Kalian bisa pakai dokumen.get element by ID. Jadi JavaScript tolong carikan saya elemen yang ID-nya app, atau kalian bisa pakai query selector ya. Dokumen titik query selector terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu. Untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu kita create elemen H1. Kita bikin dulu di memori, kita bikin namanya header atau headings, ini harus namanya headings. Kita bikin dokumen titik create elemen H1. Disiapin itu di memori H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya, yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, ada dua node, ada dua elemen, ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header content ke dalam header. Jadilah kita rangkai itu H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah, jadi itu masih di memori nih. Sekarang elemen H1 yang ada teksnya kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, benar-benar kalian cobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan lalu pilih inspect, tampilannya begini. Lihat codingannya beda. Ini di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka websnya pakai inspect lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript. Yang pertama HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate atau udah diperbarui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript, bisa dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nggak bisa ribet teman-teman. Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu, tapi pakai JavaScript, kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet karena harus diseleksi, harus di-create elemennya, dimasukin ke dalam elemennya, ribet gitu ya. Lama-lama. Yang tadi kalian coba itu kan ditulis manual buat nambahin satu buah H1. Buat nambahin H1 aja kalian nulisnya begini. Bikin dulu elemennya, bikin teksnya, masukin teks ke elemen, masukin elemen ke wadahnya gitu ya. Bayangin kalau kalian punya paragraf, bayangin kalau kalian punya list item, ada berapa create elemen yang harus ditulis gitu. Jadi semakin banyak kalau pakai teknik yang tadi pakai JavaScript polos, pakai vanilla ya, waktu yang kalian butuhin pasti banyak kan. Lama gitu ya. Nanti kita sebagai developer tuh bakalan ngabisin waktu buat nulisin bagaimana sesuatu akan dilakukan. Kayak tadi satu-satu tuh, bikin elemen, masukin elemen, simpan elemennya ke div baru pilih. Jadi kita capek gitu, nulisin satu-satu gimana. Nah, alangkah lebih baik enaknya gitu ya. Kita bisa nulisin apa yang harus dilakukan, bukan gimana caranya, tapi bikinin saya tombol, bikinin saya heading. Enaknya kan gitu ya. Dan biarkan komputer yang mikirin langkah-langkahnya gitu. Karena gitu daripada kita nulisin satu-satu, mending kalian kasih tahu aja, bikin heading. Udah nanti yang ngerangkai, bikin elemen, masukin ke sini. Itu pengennya sih biarin si komputernya gitu. Nah, hal ini apa dan bagaimana ini ada istilahnya teman-teman. Ada yang disebut dengan imperatif atau deklaratif programming. Yang kita lakukan di JavaScript tadi yang polos itu disebut dengan imperatif ya. Sedangkan yang ingin kita lakukan itu disebut dengan deklaratif. Ya, atau supaya lebih jelas kita bahas sedikit ya. Imperatif dan deklaratif programming. Jadi imperatif programming itu nulisin langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bikin elemen, masukin kemana gitu satu-satu gitu. Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, ya, bikinin saya card, bikinin saya daftar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, nggak, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah, kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Kalian nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesan aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah, kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah, dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita senang gitu. Berarti mempermudah nih. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan gitu. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Nah, berikutnya yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan mulai bekerja dengan React. Nah, di sini kita akan coba bikin aplikasi yang sangat sederhana ya, menggunakan React. Nah, jadi buat kalian yang nggak sabar pengen ngoding React, sekarang lah saatnya ya. Mari kita mulai React ya, kita bisa dulu penjelasan dikit. Yang pertama nih, kalau kita mau menggunakan React, kita butuh dua script React yang kita panggil lewat sebuah CDN atau Content Delivery Network. Jadi kita bisa menjalankan React dengan memanggil library React-nya di dalam script kita. Ini bukan cara yang disarankan, tapi ini cocok banget buat kalian yang masih pemula dan baru pakai React. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu gimana cara compile React-nya atau melakukan bundling pada React-nya, menggunakan sistem modulnya React. Nggak perlu, kita bisa jalanin lewat file HTML yang sangat sederhana. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, tadi katanya ada dua script, apa aja? Yang pertama adalah kita panggil React-nya itu sendiri sebagai library utamanya. Terus di bawahnya kita panggil package yang namanya React DOM supaya kita bisa menggunakan metode untuk manipulasi DOM. Memang permudah kita kalau mau nambah elemen, hapus elemen, ubah elemen dan seterusnya. Ya, jadi ada dua. Kalian tulis begini, misalkan kalian punya indeks HTML, kasih aja struktur dasar ya, kasih div kosong
Bagi tempat pengembangan tadi, kalau tadi kan pakai JavaScript kita lihat divnya kita kasih ID app. Nah, kalau sekarang React ngasih namanya ganti. Kalau React sebelumnya, React 17 itu ID-nya app, tapi di React 18 dia ganti ID-nya jadi root. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya. Tapi apa sih nih? Yang tadi saya bilang React-nya manggil dua script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Ya, atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetik ini malas ngetik gitu ya, kita kunjungi dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik learn, terus kita ke installation supaya dapetin filenya. Kalian scroll ke bawah, ada di sini try React locally. Nanti kalian bisa download aja di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka kode editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya, teman-teman. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpan filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke file, open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke, jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simpel, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke. Terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text slash JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi const lalu apa container dokumen titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript tadi kan saya elemen yang ID-nya root. Oke, nah ya tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya, kita copy dua baris ini, script-nya aja. Yang kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya, cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikutin yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan dua ini dulu. Kembali ke sini, kita simpan di bagian head. Sudah ya, jadi kita udah manggil dua script ya. Save dulu, jangan dulu dijalanin, kita balik dulu ke slide-nya. Oke, udah ya, dua ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya, nah ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM titik create root. Nah, metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris duanya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah dari aplikasinya. Jadi React tuh pengen tahu dulu root aplikasinya mana nih. Setelah itu kita butuh sebuah metode yang namanya render buat nampilin elemen yang kita mau. Dalam hal ini elemen H1. Ya, supaya kasusnya sama dengan kasus waktu kita bikin pakai HTML polos tadi ya. Oke, jadi nulisnya gini, kita butuh variabel namanya root, sebenarnya namanya bebas aja. Terus kita panggil React DOM create root dari elemen yang udah kita tentukan tadi. Kebetulan tadi elemennya namanya div dengan ID root, kita simpan ke kontainer, masukin ke dalam create root, baru kita panggil root titik render buat nampilin elemen yang mau kita tampilin. Nih, dari sini harusnya teman-teman udah bisa lihat, buat nampilinnya kita cukup satu baris. Kalau pakai JavaScript tadi kita butuh 5 sampai 6 baris. Ya, kita coba dulu. Kalian mau ketik manual ini boleh, silahkan disalin atau mau balik lagi kita copy dari script yang kita download juga bisa. Ya, balik sini, kita ambil aja ini nih. Ambil, cuma kan di sini tulisannya my app ya. Nah, ini disebutnya komponen, kita masih akan bahasnya nanti ya. Kita copy dulu aja. Kita simpan di bawah sini. Nah, rendernya kan kita nggak mau my app. Ini apa? Kita belum belajar nih. Kita bikin manual aja. Kita pakai H1, kita tulis H1 dulu ya. Terus misalnya kita tadi mau tulisannya apa? Belajar React bareng WPU atau bareng Padika. Gitu. Kita munculin roketnya, pencet kalau kalian pakai Windows, pencet Windows titik. Terus cari aja roket. Nah, ini ya supaya muncul. Sudah, tampilannya cukup satu baris. Nah, buat ngejalaninnya, teman-teman bisa kalau pakai VS Code, klik kanan terus open with live server. Kalau misalnya nggak ada, Pak, saya kok ada live server, klik kanan terus open with live server. Kalau misalnya nggak ada, Pak, saya kok nggak ada live servernya. Install dulu. Klik tombol extension di sebelah kiri, terus cari aja live server. Ini sebuah extension buat menampilkan web menggunakan local servernya. Ini silahkan install. Kalau sudah, nanti kalau diminta restart VS Code-nya restart aja. Tapi kalau nggak ya nggak usah. Udah, balik lagi, kita tutup sidebar-nya, klik kanan, open with live server. Nah, tampilnya kosong gini teman-teman, mana H1-nya? Kalau kosong tampilnya nggak tampil apa-apa, itu kemungkinan ada error. Nah, kita lihat errornya di mana ya. Caranya kalian klik kanan, terus inspect, terus kalian ke console. Nah, ini ada error nih, katanya unexpected token. Kenapa nih? Ternyata React tidak mengenali tag H1 di dalam rendernya. Loh, kenapa? Mari kita kembali dulu ke slide. Ya, harusnya teman-teman juga sama, harusnya error. Ya, error kayak gini tuh, unexpected token. Ternyata memang ini adalah error yang diharapkan gitu. Justru kalau nggak error, H1-nya tampil, nah itu justru ada yang aneh. Kenapa error? Nih, karena ternyata React-nya nggak mengenali H1. Ya, di dalam metode render, H1 ini bukan JavaScript. Terus apa itu? Itu adalah sebuah sintaks HTML atau ekstensi dari HTML yang namanya JSX. Dan secara default, browser itu nggak mengenali JSX. Yang dikenali sama browser itu kan HTML, CSS, JavaScript ya. Supaya si browser ini bisa mengenali JSX, kita butuh sebuah compiler yang bisa nerjemahin JSX jadi sintaks JavaScript biasa supaya kebaca. Nah, gimana cara install compilernya? Kita akan menggunakan sebuah compiler yang namanya Bubble yang akan kita gunakan sebagai penerjemahnya. Ya, jadi kalian bisa nambahin Bubble. Bubble itu websitenya resminya ada di sini. Sama ya, kita pakai CDN lagi lewat unpackage ya. Tapi jangan lupa nanti kalian ubah tipe dari JavaScript menjadi text/JSX. Kan tadinya text/JavaScript ya. Untuk menginformasikan pada si Bubble-nya bahwa kita bakalan ngubah JSX menjadi JavaScript. Nih, kalian tambahin ini di atas script-nya, terus jangan lupa nanti ganti nih. Tadi kan ini kita tulisnya JavaScript ya. Oke, ini kan bisa copy lagi dari script yang di download tadi. Nih, kembali ke sini. Harusnya Bubble-nya ada di sini. Oh, ini
Dari script yang di download tadi. Nih, balik sini, harusnya bubble-nya ada di sini. Oh, ini disimpannya di head ya. Jadi boleh aja mau disimpan di head boleh. Kita kembali ke codingnya, kita simpan di head di sini. Kalau di slide saya disimpannya di bawah sini, ya nggak apa-apa juga sama aja. Terus jangan lupa ganti ini, bisa jadi JSX atau bisa jadi bubble sama aja. Ya kalau teman-teman ganti jadi bubble, nanti tulisan di sininya tetap warna-warni. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang errornya udah nggak ada, tulisannya udah tampil. Ambil sih, kita ke Jumos, kita ke installation. Supaya dapetin file ya, kalian scroll. Ini sebuah extension buat menampilkan web dari script yang di download tadi. Nih, balik sini, simpan di client saya disimpan. Oke, sekarang kita ucapkan selamat buat kalian karena itu adalah aplikasi React pertama kalian. Ya, harusnya sekarang semuanya udah berhasil nampilin web seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan lihat, kita akan bandingin ya, script vanilla JavaScript dan script React yang udah kita buat. Ini JavaScript buat nampilin H1 yang tulisannya belajar React bareng web tadi, sedangkan React seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bilang, Pak, cuma beda 2 baris, Pak. Enggak apa-apa lah pakai JavaScript. Ya memang kalau elemennya cuma satu, bedanya 2 baris. Tapi bayangin kalau misalnya kalian bikin elemennya ada 5, 10, 20, akan menduplikat berapa baris ini? Kalau di React nambahnya nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau pakai vanilla nambahnya bisa berkali-kali lipat. Ya, jadi menggunakan React itu bisa mempermudah atau mempersingkat manipulasi DOM kita. Mantap ya. Sekarang sebelum lanjut kita bahas dulu dikit mengenai JSX kali ya. Apa sih sebenarnya JSX itu, Pak? Apa bedanya sama HTML? Nah, kita lihat ya. Jadi JSX itu adalah sebuah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang biasanya dipakai untuk deskripsiin UI yang sintaksnya kayak HTML. Jadi sebenarnya kita tulis di dalam metode render tadi itu JavaScript. Nanti kalian bisa lihat tuh gimana caranya JSX bisa keluar masuk JavaScript dengan mudah. Tapi sebenarnya JavaScript yang bisa nulisin sintaks kayak HTML, mirip HTML. Nah, meskipun ada cara lain untuk bikin komponen itu ya istilahnya elemen HTML-nya gitu ya. Ada cara lain tapi kebanyakan developer React itu pakai JSX untuk bikin komponennya. Jadi kita ikutin aja, kita pakai JSX aja. Sintaks JSX ini kelihatannya kayak HTML tapi dia lebih strict. Nah, strict gimana kita lihat ya. Dan dia juga bisa nampilin informasi yang dinamis. Beda seperti HTML yang statis. Nah, untuk nulisnya kita harus ingat 3 aturan JSX. Jadi JSX itu punya 3 aturan penting yang harus kita ingat-ingat. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Aturannya ada di sini kalau teman-teman mau lihat dengan lebih detail ada di dokumentasi React-nya. Yang pertama, JSX ini pada saat kita render harus selalu mengembalikan satu buah elemen, nggak boleh lebih dari satu. Nah, tapi kan kalau kita bikin komponen elemennya banyak, Pak. Misalnya bikin kan dalamnya ada tulisan, ada gambar, ada tombol. Gimana bikinnya? Kita lihat. Yang kita udah coba itu kan pada saat kita render kita nampilin cuma satu elemen ya. Elemen H1 yang ada tulisannya. Ini nggak masalah karena cuma satu elemen. Jadi aman. Tadi tampil dengan normal. Udah tampil. Sekarang gimana kalau gini? Pada saat kita render di dalamnya ada 3 elemen. Nah, kalau kalian tulis begini, error pasti. Karena metode rendernya tidak mengembalikan satu elemen, malah 3 elemen. Kalau kalian pengen bikin ini menjadi satu komponen, yang harus kalian lakukan adalah membungkus 3 elemen ini ke dalam satu elemen lagi. Karena kalau dijalanin ini pasti error. So ya. Jadi kalau misalkan ada elemen JSX yang sejajar gitu yang bersebelahan, maka dia harus dibungkus dengan tag pembungkusnya. Nah, apakah yang Anda maksud adalah JSX fragment? Jadi JSX fragment itu adalah banyak elemen yang mau kita jadikan satu tapi tanpa bikin elemen baru. Sebenarnya kalian bisa bungkus ini pakai div, tapi nanti divnya jadi elemen sendiri. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa bungkus pakai tag kosong kayak gini. Pokoknya metode rendernya harus ngembaliin satu elemen. Ya maka ini akan normal. Dengan asumsi kalian udah punya gambar ya. Yang pertama, jadi harus ngembaliin satu elemen. Ingat. Yang kedua, kalian harus selalu tutup semua tagnya. Tadi saya bilang tadi salah satu karakteristik JSX yang strict. Kalau HTML itu nggak semua elemen kita begitu tutup tagnya, teman-teman. Kayak misalnya kalian bikin tag UL terus di dalamnya ada LI-nya. Kan LI itu punya buka LI sama tutup LI ya. Kalau kalian hilangin tutupnya, jadi LI buka tulisan nggak ada tutupnya itu boleh. Sama HTML-nya boleh aja. Tapi kalau JSX wajib ditutup. Jadi contohnya kayak gini. Ya tadi semua udah benar, H1-nya ada tutupnya. Bahkan kalau ada tag yang nggak punya pasangan, yang nggak punya penutup, tag tersebut harus self closing. Jadi harus ditutup. Padahal kalau HTML nggak ada tutupnya begini nggak masalah. Nah, kalau tag pembuka tag penutup oke lah ya. Biasanya juga kalian lakukan, bahkan kalau di VS Code udah ditutupin manual. Tapi kalau kalian lupa misalnya nggak pakai tutup kayak gini, error dia. Unterminated JSX content. Jadi dia anggapnya si JSX-nya nggak selesai. Yang kedua, selalu tutup semua tagnya. Ingat. Yang ketiga, kalau ada atributnya kalian gunakan camel case hampir untuk semuanya. Ini contohnya, kalau misalnya kalian punya metode yang namanya onClick ya, kalau di HTML tuh nulis onClick boleh aja, C-nya kecil tetap jalan. Tapi kalau di JSX harus huruf besar. Nah, ada beberapa atribut yang berubah nama. Contohnya kelas. Kalau di HTML kita mau ngasih kelas ke sebuah elemen, cukup tulis kelas huruf kecil semua, selesai. Tapi kebetulan di JSX kelas itu udah dipesan namanya. Jadi tulisan kelas di sini beda. Nanti dia bentrok sama kelasnya JavaScript. Makanya kalau kalian mau ngasih kelas di HTML di komponen kalian, ganti jadi kelas name, huruf N-nya jadi besar. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita udah masuk belajar JSX yang lebih dalam, kita bakalan tahu atribut-atribut apa aja yang bisa kita pakai. Terus kalau berubahnya jadi gimana? Oke, itu 3 aturannya dan ini kalau kita jalanin tampil alert seperti biasa ya. Kalian boleh coba, tinggal tadi di pause aja videonya terus disalin. Ya, jadi itu sekilas mengenai cara pakai React yang sangat sederhana, teman-teman. Berikutnya, kita masuk ke topik yang saya sebut dengan prerequisite. Ini biasanya selalu saya sampaikan ketika kita memulai sebuah seri baru. Ya, dimana kita harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kita siapin kalau kita mau belajar ya. Baik itu dari sisi pengetahuannya atau dari sisi software-nya. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, materi apa yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi jangan main loncat aja ke React kalau materi-materi ini belum kalian pahami ya. Yang pertama jelas HTML dan CSS. Karena harusnya kalian udah bisa bikin website yang bagus dulu pakai HTML CSS. Baru habis itu kalian belajar JavaScript fundamentals. Ya, ini harus nggak bisa dilewat ya. Kalian harus tahu mengenai variabel, tipe data, pengulangan, pengisian, objek, function, array. Harus ngerti dulu. Baru kalian belajar DOM. Ya, karena jelas kalau misalnya kalian pakai React tanpa ngerti DOM, kalian nggak akan ngerti manfaat React itu apa. Jadi cuma pakai aja. Tapi kalau kalian udah pernah bikin sebuah aplikasi JavaScript pakai DOM manipulation yang polos gitu ya, JavaScript polos, pasti kerasa begitu pakai sebuah framework atau library. Oh, ternyata ini berusaha untuk menyelesaikan problem apa ya. Berikutnya kalian harus paham juga mengenai teknik-teknik pemrograman di modern JavaScript atau AS6. Apa aja nanti kita lihat ya. Terus kalian harus paham juga mengenai command line interface dan juga Git. Nanti kedepannya kalian akan sering banget menggunakan CLI atau terminal
terminal, entah itu buat download package, ambil dari GitHub, repository orang. Jadi harus benar-benar paham gimana caranya menggunakan Git dan juga menggunakan terminal atau CLI. Kalau kalian install Git di komputernya, biasanya itu udah ada yang namanya Git Bash, atau kalau yang pakai Windows ada PowerShell, atau kalau yang pakai Linux sama macOS juga pasti ada terminalnya. Silakan pahami perintah-perintah dasar yang biasanya dipakai di terminal ya. Terus kalian juga harus belajar mengenai package manager, karena kedepannya React itu nggak dipakai dengan cara yang kita pakai tadi. Kita harus pakai misalnya npm, module bundler, builder, dan masih banyak lagi. Dan untuk memahami itu kalian butuh paham juga mengenai Node.js. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum lanjut belajar React-nya. Jadi buat yang belum paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, paham dulu. Silakan mundur dulu aja belajar materi-materi ini. Karena jangan khawatir teman-teman untuk belajar materi-materi ini. Nah, terus tadi untuk modern JavaScript-nya, karena sebetulnya teknik-teknik di JavaScript modern ini banyak banget ya. Apa aja yang harus kalian pelajari? Yang pertama harus tahu mengenai variabel pada S6. Tahu kapan waktunya kalian deklarasi variabel pakai let, kapan kalian pakai cons. Ya, pokoknya jangan lagi pakai var. Berikutnya kalian tahu gimana cara bikin function, ya, tahu caranya bikin function expression dan juga function declaration. Dan kalian harus tahu juga yang namanya arrow functions beserta perilakunya. Kalian harus paham mengenai objek dan juga kelas beserta cara pakainya ya. Tahu gimana caranya instansiasi sebuah objek, tahu apa itu prototypal inheritance atau pewarisan pada JavaScript. Berikutnya kalian harus paham mengenai array dan metode-metode pada array. Kemudian pahami juga ada yang disebut dengan higher order function. Itu salah satunya adalah di metode-metode pada array seperti map, filter, reduce. Kita harus benar-benar paham ya. Tahu caranya di structuring, gimana caranya memecah objek menjadi variabel. Terus tahu bagaimana cara pakai template literals sehingga kalian dapat dengan mudah merangkai string yang ada variabel di dalamnya. Nggak perlu keluar masuk, nggak perlu konkatenasi. Pahami template literals. Dan juga pahami ternary operators. Karena di React ini sering banget dipakai. Ya, ternary operators yang tanda tanya dan titik 2 untuk mengganti if else menjadi one liner atau satu baris. Dan terakhir kalian harus paham mengenai modul sistem pada JavaScript. Gimana caranya import, export file kita atau metode kita menjadi sebuah modul. Ini yang harus kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, nggak usah khawatir karena di channel ini saya sudah sediakan jalur belajar yang teman-teman bisa ikutin semua materi yang dibutuhin untuk belajar React. Ada semua, mulai dari HTML, CSS, JavaScript bahkan ada 3 playlist ya. Ini kalau di total bisa sampai 70 video. Ada silakan untuk yang JavaScript. Terus ada juga Git dan GitHub beserta belajar CLI ada di dalamnya dan belajar Node.js dan npm ada juga di situ. Ya, silakan itu dipelajari dulu ya. Jangan buru-buru pengen belajar React tapi fundamentalnya belum paham. Nah, berikutnya setup editornya. Untuk menggunakan atau membuat aplikasi pakai React tentu saja kita butuh editor ya atau kode editor. Kalian bisa pakai macam-macam. Cuma yang akan kita gunakan di seri ini adalah VS Code yang harus kalian install linternya yaitu Aslint. Itu coba cek extensionnya udah diinstal apa belum. Terus konfigurasinya udah dilakukan apa belum. Nanti kalau misalkan belum, teman-teman bisa cek di dokumentasi React-nya ada gimana cara konfigurasi linternya. Jangan lupa juga install extension untuk format kode kalian supaya gampang diaturnya, nggak perlu ngerapihin manual yang namanya Prettier. Dan kalian bisa install browser extension yang namanya React Developer Tools. Ini kayaknya ada untuk semua browser-browser populer. Ya, setidaknya untuk browser yang saya pakai yaitu Google Chrome ini ada. Oke, itu jadi prerequisite untuk belajar React di seri kita kali ini. Oke, dan kalau teman-teman sekarang udah siap untuk belajar lebih jauh mengenai React ini, di bagian kelima kali ini kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu kita akan membahas mengenai konsep-konsep utama yang ada pada React ya. Jadi apa aja sih konsep yang menjadi inti yang harus kita pelajari di dalam React ini? Kalau teman-teman lihat ada 3 core konsep dalam React. Yang pertama jelas adalah komponen, yang kedua ada yang disebut dengan props, dan yang ketiga ada yang disebut dengan state. Ya, jadi 3 hal ini harus teman-teman kuasai dulu atau minimal tahu dulu ya sebelum kita masuk ke konsep-konsep React lain atau fitur-fitur React lain yang lebih kompleks lagi. Kita bahas dulu mengenai komponen ya. Gimana cara kita membuat UI di dalam React menggunakan komponen. Ya, jadi intinya pada saat kita membuat UI, ya sebuah UI itu kita bisa pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kita sebut dengan komponen. Mulai dari contohnya yang tadi kita buat adalah komponen header atau heading gitu. Sebuah komponen itu bisa sangat sederhana, hanya terdiri dari satu elemen saja atau bahkan sangat kompleks. Bahkan satu halaman web pun itu kita bisa anggap sebagai sebuah komponen. Walaupun jadinya komponennya gede banget gitu ya. Jadi komponen-komponen UI yang bisa kita lihat dan kita interaksikan bisa kita anggap sebagai komponen. Nah, dengan komponen itu kita bisa bikin potongan kode yang independen atau mandiri yang kedepannya bisa kita gunakan kembali. Jadi komponen yang reusable istilahnya. Jadi contohnya kalian bisa anggap sebagai blok-blok pada Lego lah yang bisa kalian susun gitu. Dimana nantinya kita bisa susun potongan-potongan kecil tadi agar menjadi sebuah blok atau sebuah bentuk yang lebih besar. Yang kalau misalkan kita mau bongkar pasang, itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Jadi kalau pengen mengubah elemen pada UI-nya, kita tinggal ubah komponennya aja. Nah, ini contoh komponen yang bisa kalian lihat. Misalnya kita mau bikin sebuah media komponen. Nah, itu di dalamnya juga bisa terdiri dari beberapa komponen lagi. Ada komponen image, ada komponen deskripsi, ada komponen button. Jadi yang kecil-kecil ini juga komponen. Ketika kita rangkai menjadi sesuatu yang lebih besar, contohnya media ini atau card lah ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai komponen. Nah, nanti card ini kita simpan ke dalam sebuah section tertentu di dalam website kita. Section itu bisa kita anggap juga jadi sebuah komponen. Nah, untuk bikin komponen di React itu gimana caranya? Pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwa komponen pada React itu pada dasarnya adalah sebuah function yang kita bikin pakai JavaScript. Jadi nanti setiap teman-teman mau bikin komponen harus bikin function dulu. Nah, terus nama functionnya itu kalian harus tulis diawali dengan huruf besar. Ya, kalau function itu biasanya huruf kecil ya, huruf kecil terus camel case, tapi kalau khusus untuk komponen, teman-teman bikinnya pakai huruf besar. Nah, nanti functionnya mengembalikan nilai elemen UI-nya dan elemen UI itu teman-teman tulis pakai JSX. Ya, jadi strukturnya HTML tapi di dalamnya bisa pakai JavaScript. Nah, nanti pada saat mau ngerendernya teman-teman panggil seolah-olah dia adalah tag HTML. Itu sama kayak tadi kita manggil H1 gitu. Tapi sekarang kita manggil komponennya dengan ada tag pembuka dan tag penutupnya. Ya, contohnya kayak gini. Jadi kalau tadi tulisannya kita langsung tulis di metode render, sekarang kita tarik untuk jadi sebuah komponen terpisah. Caranya teman-teman bikin sebuah function, misalnya kita kasih nama header, depannya huruf besar, terus dalamnya kalian nge-return JSX-nya. Jadi yang tadinya ada di render pindah ke function header. Terus pada saat di render kita tinggal panggil komponennya, tapi pakai lebih kecil dari dan self closing tag-nya. Gini. Ya, oke, coba ya. Kita balik ke coding lagi. Sekarang kita akan ubah agar komponen kita yang tadinya langsung ditulis di render jadi sebuah komponen terpisah. Ya, kita bikin function di sini. Function huruf besar header misalnya. Tulisnya kayak function biasa, langsung return, kurung buka kurung tutup JSX-nya. Ini kita cut aja. Saat masukin ke dalam, tinggal kita panggil header. Jangan lupa ditutup tag-nya. Ya, ini caranya kalau mau pakai gaya komponennya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oh ya, sama aja. Sekarang
mau pakai gaya komponennya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Tuh ya, di belajar React bareng Pak Dika dalam bentuk K1. Berikutnya, kita bisa bikin komponen yang bersarang. Jadi kita bisa bikin komponen berada di dalam komponen lain. Kita lihat, sebuah aplikasi itu biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen. Jadi kayak tadi kita lihat media komponen, itu di dalamnya ada 3 komponen. Jadi dibentuk oleh komponen-komponen kecil lain di dalamnya. Kita bisa nyimpan komponen di dalam komponen lain. Contohnya nih, kita mau masukin komponen header yang udah kita buat tadi ke dalam komponen homepage. Jadi misalnya satu halaman penuh kita mau bikin dia jadi sebuah homepage yang di dalamnya kita bikin strukturnya. Misalnya ada header, ada main, ada footer gitu misalnya. Nah, tapi di sini kita mau bikin headernya dulu aja. Nah, caranya kita harus bikin function untuk setiap komponen yang mau kita buat. Kayak gini. Jadi tadi kita udah punya komponen header, sekarang kita punya komponen homepage. Yang di dalamnya, ya kita harus mengembalikan sebuah elemen yang ini turunan JSX yang di dalamnya ada header. Kalau mau pakai div gini boleh, atau kalau mau bikin sebagai fragmen nggak ada divnya juga boleh tadi ya, jadi tag kosong. Nah, nanti pada saat render kita tinggal panggil komponen yang gedenya, yaitu homepage. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita kembali ke codingnya. Sekarang di sini kita bikin function homepage. Oke, ingat huruf depannya huruf besar, terus biasanya dibikin sebagai camel case ya. Kalau ada kata berikutnya huruf besar juga. Yang return gini, ya kalian bisa bikin pakai fragmen, jadi cukup begini aja, atau bikin pakai div juga boleh. Ya lebih rapi ini kita turunin aja lah, ya. Ini turunin, baru di dalamnya kita panggil si headernya. Gitu, jadi homepage memanggil header, homepage kita render di sini homepage. Ya kita save, kita lihat lagi hasilnya, kembali ke browser, aman ya. Kalau kita lihat inspect, harusnya sekarang dia ada di dalam root seperti ini. Baik teman-teman, sekarang setelah kita tahu bagaimana caranya bikin di dalam root seperti ini. Baik teman-teman, sekarang setelah kita tahu bagaimana caranya bikin komponen bersarang, kita akan coba untuk menggunakan kembali komponen yang sudah pernah kita buat. Yang tadi kan konsep komponen pada React itu salah satunya adalah reusable. Jadi kita cukup bikin satu komponen, kita bisa pakai berulang-ulang. Ya caranya gimana? Kita lihat ya. Jadi kita bisa menggunakan komponen secara berulang-ulang dengan cara menuliskan tagnya kembali di dalam komponen lain atau saat kita render. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya di dalam komponen homepage kita memanggil 2 kali komponen header, ya walaupun contoh kali ini agak aneh ya, tapi ini bisa. Maka nanti akan menghasilkan 2 komponen seperti ini tampilannya. Sekarang kalau kalian mau coba nambahin komponennya jadi 2, jadi 3 bisa ya. Nah, tapi selain kita bisa menggunakan komponen yang berulang-ulang, tentu saja kita juga pengen pada saat kita panggil komponennya lagi, informasi yang ada di dalamnya itu berbeda. Nah, ini perilaku dari komponen yang berikutnya, yaitu dinamis. Jadi selain reusable, dia juga dinamis. Ya, jadi gimana caranya nih kalau kita pengen menggunakan komponen yang sama tapi informasinya beda? Ya contoh sederhana di dalam komponen header kita, misalnya kita pengen nampilin tulisan yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya props. Ya, kita bahas dulu apa itu props. Jadi di dalam HTML biasa itu kan kita bisa pakai atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Ya, kita bisa kasih class, kita bisa kasih ID, kalau image kita bisa kasih source src, kita bisa kasih style, dan masih banyak lagi ya. Dan itu menyebabkan perilaku dari setiap elemennya bisa berubah meskipun elemennya sama gitu. Contohnya nih, tadi ya seperti atribut src yang ada di dalam elemen image. Kita bisa mengubah sumber gambarnya. Jadi kita bisa punya 5 tag image yang src-nya beda-beda. Tagnya sama tapi gambarnya beda-beda gitu ya. Itu kalau di HTML. Nah, mirip seperti itu, kita juga bisa mengirimkan properti sebagai informasi buat sebuah komponen. Nah, React nyebutnya ini props. Ya, props itu nantinya bisa ditangkap sebagai sebuah objek saat komponen dibuat. Jadi pada saat kita bikin komponen, propsnya bisa dikirim, dan pada saat ditangkap, props itu bentuknya adalah objek. Nah, kita akan coba untuk menampilkan tulisan yang berbeda pada komponen header kita. Ya misalnya gini, kita panggil komponen header 2 kali, tapi setiap komponennya punya props, ya kita sebutnya props author yang nilainya beda. Maka author ini nanti akan ditangkap atau dikirimkan ke parameter props yang bentuknya adalah objek. Sehingga bisa kita panggil nanti di dalam JSX-nya sebagai properti dari objeknya. Tulisan gini ya, props.author. Nah, kalian bisa nyimpen propertinya ke dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini digunakan untuk masuk ke dalam script JavaScript pada saat kita lagi ada di JSX. Dan ini maka akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Karena masih di JSX. Dan ini maka akan menghasilkan tampilan yang berbeda karena masing-masing punya props author yang beda. Kita coba ya. Balik ke coding kita. Sekarang kita panggil header 2 kali. Ya, kalian bisa klik di sini terus alt shift bawah. Nah, tapi kita kasih props yang beda. Kita kasih nama aja author, yang nama propsnya bebas ya. Misalnya penulis gitu, atau kita kasih name aja ya. Name gitu ya, sama aja. Yang pertama name-nya adalah WPU. Begini, yang kedua name-nya adalah Padika. Begini. Nah, sekarang kita udah punya propsnya, akan dikirim ke komponen header. Kita tangkap di sini props. Karena dia bentuknya objek, maka kita bisa ganti kurung kawal untuk panggil JavaScript, panggil objeknya, lalu kita panggil name-nya ya, gitu. Coba kita lihat hasilnya, save dulu, kita kembali ke browsernya.
Nah ini dia, jadi udah ada yang atas WPU, yang bawah Pradika ya. Sip, itu dia komponen yang sama tapi propsnya beda, simpel aja. Oke, berikutnya kita bisa melakukan refactor pada props kita supaya nulisnya lebih rapi. Yang pertama kita nggak perlu nulisin objeknya, kita bisa pakai teknik destructuring supaya langsung manggil nama propsnya atau propertinya ya. Terus kita juga bisa menggunakan ternary operator ketika kita pengen bikin nilai default pada propsnya. Jadi misalnya kita pengen pada saat manggil sebuah komponen itu nggak pakai props, tapi ada nilai default yang dipakai. Tapi kalau kita kasih props, maka nilai dari props itu akan nimpa nilai defaultnya. Contohnya gini, jadi kita panggil dua kali sama seperti sebelumnya, tapi komponen yang pertama nggak pakai props nih, harusnya kan error nih, tapi kita tangani di sini pakai ternary. Nah tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, tadi kan kita ngambilnya pakai objek props ya. Sekarang kita nggak perlu panggil objeknya lagi, kita sudah langsung bisa ngambil propertinya menggunakan destructuring. Caranya pada saat nulis parameter kita kasih kurung awal supaya langsung masuk ke objeknya, ambil propertinya. Jadi nggak perlu tulis props author atau props nama lagi, kita cukup langsung panggil nama propertinya dan di sini kita pakai ternary nih. Jika author ada isinya, maka pakai nilai author tersebut. Kalau nggak ada, kalau nilainya false, karena bilangannya kasih nilai default WPU. Jadi karena yang pertama ini nggak ada, maka dipakai WPU. Tapi karena komponen header yang kedua ini punya props, maka timpalah WPU pakai isi dari propsnya. Ya kita coba. Balik sini, ini kita hapus, jadi name-nya nggak perlu. Sekarang kita pecah atau kita masuk ke dalam propsnya pakai destructuring, cukup ambil name-nya. Sekarang di dalam sini nggak perlu lagi pakai nama objeknya, dan bisa kasih ternary. Jika nilainya true, tampilkan name-nya. Jika nilainya false, tampilkan WPU. Oke? Kita lihat hasilnya sama ya, WPU dan Pradika. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang, kalau misalnya teman-teman pengen nampilin data yang banyak menggunakan pengulangan. Misalnya, teman-teman pengen nampilin data menggunakan list item, pakai UL atau OL ya. Jadi kan sangat umum atau biasanya juga kita sering banget pengen nampilin banyak data pakai pengulangan. Misalnya datanya dalam bentuk array, dalam bentuk objek, atau dapat dari API misalnya, ambil dari database. Pengen nampilin datanya, tapi pakai pengulangan. Nah, salah satu caranya, kita bisa pakai salah satu metode pada array. Ya kan banyak tuh ya, bisa pakai for each, bisa pakai filter, bisa pakai map. Itu metode yang ada pada array. Nah, itu ditujukan untuk memanipulasi data dan menampilkan elemen UI yang identik secara style. Kayak misalnya kita nampilin 10 LI, kan sama semua tuh, tapi informasinya beda. Tiap LI punya data yang beda di dalamnya. Ya, contoh kali ini kita akan coba pakai array map ya untuk melakukan pengulangannya. Misalnya kita kasih sebuah contoh klasik, kita punya sebuah variabel yang namanya students yang berupa array. Di dalamnya ada 3 buah data mahasiswa. Yang pertama ada Sandika, yang kedua ada Dodi, yang ketiga ada Eric. Nah, kalau kita menampilin datanya ke dalam LI, kita bisa gunakan map kayak gini ya, panggil array-nya, terus kita map, ambil elemen di dalamnya, pakai arrow function, tampilin tiap-tiap data atau elemen pada array-nya. Oke, simpel aja gitu ya. Balik ke codingnya, kita bikin dulu di sini. Kita kasih const students, ada S-nya. Karena dia array-nya banyak isinya. Kita kasih Sandika, Dodi, dan Eric. Ya, buat yang suka ngikutin playlist belajaran di WPU pasti udah kenal ya 3 orang ini. Sekarang kita mau panggil nih header yang ini kita hapus saja. Sekarang di bawahnya kita mau bikin UL. Ya, kita bikin UL seperti ini. Di dalamnya kita mau looping LI-nya. Nah, loopingnya berarti kita kan butuh JavaScript ya. Kalau mau pakai JavaScript, kita buka dulu kurung berawal, lalu kita tulis students. Titik map, lalu kita panggil arrow function, ambil satu elemennya singularnya, kan kalau students itu jamak ya, plural ya, kita ambil singularnya student arrow function. Dan karena kita mau nampilin lagi JSX-nya, kita pakai kurung buka kurung tutup. Ini buat ganti-ganti mode dari JSX ke JavaScript. Kita buka LI, kita buka kurung berawal karena kita mau tampilin studentnya, kita tutup lagi. Lalu sudah ya, ini kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu ya, ambil ya, Sandika, Dodi, Eric. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harusnya ada error nih. Kita lihat di bagian konsol. Nah ternyata ada error nih. Katanya each child in a list should have. Oke, lalu sudah ya, ini kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu ya, ambil ya, Sandika, Dodi, Eric. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harusnya ada error. Paste student, kita tutup lagi. Kita buka kurung berawal karena kita mau tampilin studentnya. Kita tutup lagi. Lalu sudah ya, ini kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu ya, ambil ya, Sandika, Dodi, Eric. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini ada udah ya, ini kita save.
Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu dia, ambil ya, Sandika, Doni, Erik. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harus ada error nih. Kita lihat di bagian konsol. Nah ternyata ada error nih. Katanya, each child in a list should have a unique key prop. Nah jadi katanya kalau teman-teman bikin list, atau kita punya sebuah variabel yang namanya students yang berupa array. Di dalamnya array-nya panggilin tiap. Kita bikin dulu di sini ya, kita kasih array-nya. Oke, simpel aja gitu ya. Balik ke codingnya, kita bikin dulu di sini ya. Kita kasih cons students, ada S-nya karena kita bikin dulu di sini ya. Kita kasih array-nya. Oke, simpel aja gitu ya. Balik ke codingnya, kita bikin dulu di sini ya. Kita kasih cons students, ada S-nya karena dia array-nya banyak isinya. Kita kasih Sandika, Dodi, dan Erik. Ya, buat yang suka ngikutin playlist belajaran di PPU pasti udah kenal lah ya, 3 orang ini. Sekarang kita mau panggil nih header yang ini kita hapus saja. Sekarang di bawahnya kita mau bikin UL. Ya, kita bikin UL. Seperti ini. Di dalamnya kita mau looping LI-nya. Nah, loopingnya berarti kita butuh JavaScript ya. Kalau mau pakai JavaScript, kita buka dulu kurung berawal, lalu kita tulis students titik map, lalu kita panggil arrow function, ambil satu elemennya singularnya, kan kalau students itu jamak ya, plural ya, kita ambil singularnya student arrow function. Dan ini karena kita mau nampilin lagi JSX-nya, kita pakai kurung buka kurung tutup. Ini buat ganti-ganti mode dari JSX ke JavaScript. Kita buka LI, kita buka kurung berawal karena kita mau tampilin studentnya. Kita tutup lagi, lalu sudah ya. Kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Changing weather and air pollution affect your health. Nah itu dia, ambil ya, Sandika, Doni, Erik. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harus ada error nih. Kita lihat di bagian konsol. Nah ternyata ada error nih. Katanya, each child in a list should have a unique key prop. Lihat di oke. Tutup. Ini buat ganti-ganti mode dari JSX ke JavaScript. Kita buka LI, kita buka kurung berawal karena kita mau tampilin studentnya. Kita tutup lagi, lalu sudah ya. Kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu dia, ambil ya, Sandika, Doni, Erik. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harus tanya elemen yang apa. Jadi kalau kita jalanin aman, property n dengan semua harus karena yang React lihat elemennya bukan isinya. Nah di kasus kita bisa menggunakan nama student sebagai nilai dari property key-nya. Kenapa? Karena kebetulan nama studentnya nggak ada yang sama. Sandika, Doni, Erik beda-beda semua. Tapi kan kalau kita pakai nama student, ada kemungkinan ketemu dua mahasiswa yang namanya sama. Berarti nggak bisa kita pakai harusnya ya. Nah kedepannya sebaiknya kalian gunakan nilai yang bisa dipastikan unik, misalnya menggunakan unique ID. Tuh, jadi kalian bisa kasih gini, kasih property key yang nilainya sama dengan nilai student supaya problem tadi hilang ya. Kita coba balik lagi ke coding kita kasih property key yang nilainya student. Ini. Jadi sama antara key dan value-nya ya. Sekarang balik ke browsernya, error hilang, tampilnya udah oke ya. Berikutnya, gimana kalau kita mau nambahin interaksi? Nah, kita bisa nambahin interaktivitas dengan yang namanya state. Nah, ini seru nih teman-teman. Jadi kita bisa nambahin interaktivitas dengan yang namanya state. Nah ini seru nih teman-teman. Jadi kita tahu bahwa banyak hal di halaman kita yang bisa berubah karena ada interaktivitas dari user. Ya sesimpel user ngeklik tombol, inputin sesuatu di text field atau di kolom inputan, atau ngegerakin mouse. Itu adalah sebuah event yang bisa bikin keadaan berubah di halaman kita. Entah itu tampilannya, entah itu sebuah nilai, tulisan, ganti warna, ganti keadaan dan seterusnya. Di dalam React, data yang berubah seiring waktu itu kita sebut dengan state. Data yang berubah kalau ada yang kita lakukan ya atau seiring waktu itu disebut dengan state. Nah kita bisa nambahin state untuk komponen yang kita bikin, komponen yang manapun. Dan nilai dari state itu bisa kita ubah atau bisa berubah ketika kita butuhin. Nah untuk nambahin interaktivitas pada elemen atau komponen kita, React itu pakai state dan juga event handler. Misalkan on click, on key up, on mouse over dan seterusnya. Ya itu tadi state. Nah di dalam React ada juga yang namanya state dan hooks. Ya, atau hooks ya. Misalnya gini, kita akan membuat sebuah tombol biasa yang kalau kita klik akan menambah jumlah angka sesuai dengan berapa kali tombol tersebut diklik. Jadi nanti di dalam tombolnya kita kasih angka 0. Kalau kita klik tombolnya sekali, angka 0 di dalam tombolnya ganti jadi 1. Klik lagi, nambah lagi. Klik lagi, nambah lagi. Ya, tampilannya kayak gini, kita bikin tombol misalkan ada like terus dalam kurung angka. Ada berapa kali di tombol like diklik gitu. Nah, React itu punya serangkaian function yang disebut dengan hooks. Jadi React itu punya banyak hooks. Ya, kegunaannya macam-macam. Tapi yang jelas, hooks ini memungkinkan kita untuk nambahin logic pada komponen kita. Jadi hooks apa bisa melakukan apa, hooks apa bisa melakukan apa. Salah satu hooks yang biasa dipakai yang tujuannya untuk mengelola state adalah set state. Jadi ada sebuah hooks yang namanya set state. Satu dari banyak hooks yang React punya. Tugas dia adalah untuk mengelola state. Di mana set state ini ketika kita panggil, dia mengembalikan nilai berupa array. Ingat array ya, nilai di dalamnya bisa banyak. Dan nanti kita bisa akses isinya pakai destructuring. Set state mereturn array yang bisa kita ambil pakai destructuring. Elemen pertama pada array, hasil kembaliannya itu adalah nilai dari state-nya. Apa yang mau kita kelola? Variabel yang mau kita kelola. Itu elemen pertama. Elemen keduanya bentuknya function yang bertugas untuk mengubah nilai elemen pertama tadi. Yang satu nilainya yang mungkin berubah, yang satu fungsi untuk mengubah nilainya. Ya, ada dua, selalu berpasangan. Nilai yang berubah dan cara mengubahnya ada dua. Nama functionnya boleh apa aja? Sebenarnya nama state juga boleh apa aja ya. Tapi biasanya nama functionnya ini diawali dengan kata state lalu diikuti dengan nama state-nya atau nama nilainya. Jadi pasangan. Misalnya tadi like, kita bisa bikin nama state-nya like. Berarti nama functionnya set like. Atau kalau misalnya state-nya score, berarti nama function buat mengubahnya set score. Ya selalu berpasangan. Ini contohnya kita bisa punya variabel likes dan fungsi set likes. Kita tulis pakai destructuring. Jadi kita panggil hooks-nya React use state ini mengembalikan array, langsung kita tangkap pakai destructuring. Kurung siku, ambil variabelnya, ambil functionnya. Yang pertama kita bikin dulu itu. Terus kita juga bisa ngasih nilai awal pada variabelnya. Misalnya kita pengen nilai awal dari variabel like ini 0. Nah, maka kalian langsung kasih aja argumen pada hook use state-nya kayak gini. Nah, ini akan menentukan bahwa nilai awal dari variabel likes itu 0. Kalau mau diubah jadi 1 gimana? Nanti pakai set likes. Lihat, set likes itu disebutnya state updater function. Sebuah function yang bisa mengupdate nilai dari state, variabel state. Ya, jadi set likes tadi namanya state updater function. Untuk menjalankan function si set likes ini, kita bisa panggil di dalam function lain di komponen kita. Ya, jadi kita bisa bikin function set likes gitu misalnya. Misalnya gini, kita mau ubah nilai likes agar bertambah 1 setiap tombol diklik. Dan misalnya kita akan lakukan di dalam sebuah function yang nanti kita buat namanya handle click. Ini function ketika event dijalankan. Ketika tombol diklik panggil function namanya handle click. Nah, di dalam handle clicks nanti kita panggil set likes gitu ya.
kayak gini. Panggil set likes, di mana nanti di dalamnya likes akan bertambah 1. Itu cara ngelola state di dalam React. Nah, nyimpan handle clicknya di mana? Ini bisa kita simpan di dalam komponen kita. Ya kita lihat saat kita bikin event handlernya. Jadi terakhir yang perlu kita lakukan tinggal kita bikin tombolnya buat nanganin eventnya. Ya bikin tombol button biasa, kasih props on click gitu ya. Jangan lupa nulis nama event harus pakai camel case. Kita udah bahas tadi di aturan JSX ya. Nulis on click kalau di HTML biasa bisa huruf kecil semua, tapi kalau di JSX harus camel case. On click C-nya gede. Nah, terus nanti kita tampilin jumlah likes-nya di dalam value dari buttonnya. Kayak gini. Jadi kita punya komponen button yang punya props on click, di mana props on click ini kalau dijalankan eventnya akan memanggil fungsi handle click. Ini kenapa di sini nggak pakai kurung buka kurung tutup? Karena kalau kita pakai kurung buka kurung tutup, fungsinya langsung dijalanin. Kita pengen fungsinya jalan ketika diklik. Terus isi dari tombolnya ada tulisan like, kurung buka, lalu panggil isi dari state likes-nya. Kita punya state likes yang tadi ya, lalu kurung tutup. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian pahami di dalam React. Ada state sebagai variabel yang bakalan berubah, ada state updater function sebagai fungsi yang bakal mengubah nilai dari state-nya, ada props yang jadi atribut dari sebuah komponen, ada event yang menjadi trigger saat kita akan melakukan sesuatu, dan juga ada komponen tentu saja ya. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Jadi di dalam komponen homepage kita punya tadi variabel dan state updater function-nya yang merupakan bagian dari hook use state. Kita punya function handle click yang di dalamnya menjalankan function set likes, lalu kita panggil tombolnya. Kita coba ya. Kita ke coding kita tulis di bawah sini aja ya. Kita kasih di bawah sini tombolnya. Kita bikin button. Buttonnya kalau teman-teman mau jadi komponen sendiri juga bisa ya. Button kita kasih propsnya tadi on click yang akan memanggil fungsi handle click. Terus di dalamnya ada tulisan like, berapa kali like-nya? Misalnya likes gitu ya, dapat dari variabel likes. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari variabel yang akan kita bikin. Kita bikin variabel dengan destructuring ada dua. Variabel yang akan kita bikin. Kita bikin variabel dengan destructuring ada dua variabel. Yang pertama adalah likes, yang kedua adalah set likes gitu ya. Dia adalah React, lalu titik use state gitu ya, yang nilai awalnya atau initial value-nya kosong. Sudah, berikutnya kita tinggal panggil function-nya buat nge-handle tombol kliknya. Kita pakai function declaration handle click yang akan menjalankan set likes like plus 1 ya. Gini. Jadi ketika diklik jalankan fungsi ini, panggil set likes, ubah likes jadi 1, tadinya 0, tampilkan ke sini. Jadi nilainya akan 1. Ubah likes jadi 1, tadinya 0, tampilkan ke sini. Jadi nilainya akan 1 gitu ya. Mari kita lihat. Oke, kita punya, kita klik jadi 1, klik lagi jadi 2. Klik lagi jadi 3. Gitu teman-teman ya. Jadi itu dia cara pakai state, props, dan hook yang sangat sederhana. Mudah-mudahan kalian paham nih. Nah, dan berikutnya setelah kita belajar dasar-dasar dari React, selanjutnya kita bakalan belajar apa nih? Ya di dalam React, kalau kalian mau lanjut lagi belajar setelah ini, yang harus kalian pelajari adalah hal-hal berikut ini teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu sebenarnya bagaimana React itu bekerja. Ya kok bisa sih React melakukan hal-hal tadi? Sebenarnya nggak usah terlalu dalam, apalagi untuk kalian yang pemula, tapi minimal tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya teman-teman harus tahu yang disebut dengan render dan commit. Teman-teman harus ngerti apa itu virtual DOM dan bagaimana React membuat dan bekerja dengan virtual DOM-nya. Terus juga gimana cara mengelola state dengan lebih kompleks. Bahkan ada istilah yang namanya konteks. Ini teman-teman juga harus paham apa itu konteks, gimana cara pakainya. Terus juga harus paham juga mengenai life cycle ya. Itu penting untuk dipelajari. Terus juga bagaimana menggunakan hooks. Tadi kita coba dikit aja ya hooks ya. Masih banyak hooks lain yang sangat bermanfaat yang harus kalian ketahui dan coba. Dan masih banyak lagi topik lain karena cukup kompleks ya React itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar yang lebih lanjut, silahkan tulis ya di kolom komentar supaya kita bisa lanjutkan lagi materinya agar kita bisa menyelam lebih dalam ke library React ini. Ya, dan sebelum saya rasanya kurang lengkap kalau kita nggak latihan dulu. Yang meskipun kita cuma belajarnya dasar-dasarnya aja, kita akan coba terapin konsep yang kalian belajarin tadi untuk bikin sebuah aplikasi sederhana. Yang pertama nih, saya pengen teman-teman bikin sebuah simple counter ya, atau alat menghitung sederhana. Tadi kalian bisa bikin tombolnya pada saat diklik nambah nilai. Sekarang saya pengen kalian bikin tombolnya ada 3 dan ada satu elemen di tengah-tengah yang nunjukin angka. Kalau saya klik tombol tambah di sebelah kanan, maka angka di tengah akan nambah terus. Kalau saya klik tombol minus di sebelah kiri, maka angkanya akan mengurang terus satu-satu. Dan kalau saya pencet tombol reset atau reset di tengah sini, maka akan mengembalikan nilai yang tadinya berapapun setelah ditambah berkurang, balik lagi jadi 0. Silakan teman-teman boleh cobain ya. Ini pokoknya buatlah agar aplikasinya bisa kayak gini. Tambah kurang, ya kurang terus sampai berapapun, nambah terus sampai berapapun, terus reset. Dan kalau mau lebih challenging lagi, coba buat hanya menggunakan 2 buah komponen. Satu komponen button, kita punya 3 button nih, bikin jadi sebuah komponen yang punya props yang beda. Jadi jangan bikin 3 komponen button yang beda, bikin 1 komponen button sama bikin 1 komponen teks. Jadi kalau pakai kasus kita, kalian punya homepage, di dalamnya ada 2 komponen yang propsnya beda-beda. Silakan dicoba. Nah nanti ini kalau udah bisa, coba bikin counter yang lebih kompleks. Nih saya udah bikinin contoh kasusnya. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat nih, tombol reset tinggal klik nih. Saya mau bikin studi kasus ini, tampilannya sama, tapi saya pengen dia cuma bisa nambah sampai angka 10 aja. Jadi kalau angkanya udah 10 ditambahin, maka nggak bisa nambah lagi. Tulisan 0-nya akan berubah menjadi tulisan dan misalnya. Terus kalau dikurangi juga nggak bisa kalau dia di bawah 0. Jadi paling kecil itu angkanya 0. Kalau diklik tombol minus lagi, maka tulisan 0 juga berubah jadi dan juga. Dan saat tulisannya jadi dan, tombol resetnya nyala. Lihat seperti ini. Ini jadi awalnya resetnya nggak bisa diklik. Kalau saya klik tanda tambah bisa nambahin terus sampai angka 10. Nah kalau 10 tulisannya dan, dua tombol ini nggak bisa diklik, cuma reset yang bisa diklik. Jadi saya klik reset. Bisa tambah. Kalau saya kurangin lebih kecil dari 0 dan juga. Jadi hanya bisa sampai 0 dan 10 baru reset lagi. Silakan teman-teman modifikasi simple counter yang sebelumnya supaya jadi kayak gini. Sama juga ya kalau bisa bikin pakai 2 buah komponen aja. Jadi silahkan cobain, yang benar-benar nyobain ya supaya ngecek pemahaman yang sudah kita pelajari dari awal tadi udah masuk atau belum gitu. Ya, kalau misalkan nanti dari kalian penasaran codingnya seperti apa, saya sudah buatkan repository yang berisi codingan kita dari awal sampai dengan latihan kita yang tadi. Jadi silahkan kalau bikin mau disamain boleh atau kalau mentok Pak bingung ya udah apa, lihat hasil yang udah saya buat di sini. Atau bahkan kalian punya solusi yang lebih keren lagi dari yang saya buat di sini, silahkan kirimkan aja solusi kalian supaya teman-teman yang lain nanti bisa lihat juga. Bisa lakukan pull request aja ke reponya. Ya, jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk pembelajaran. Dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandi Gali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini masuk ke episode kelima teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya sebenarnya nggak semua banget ya, setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena harusnya teman-teman sampai saat ini udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah, sekarang kita coba bahas lebih detail lagi teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingatkan kembali apa itu komponen ya berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita belajar lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang disebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri, jadi logic dan juga presentation. Ya dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalnya komponen tombol, komponen gambar, komponen
paragraf bahkan bisa ya, atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Nah, ini terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video ini kita bahas tuh gimana cara bikin komponen atau melakukan komposisi ya, React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi kita ingat lagi materi mengenai komponen. Berikut juga contoh dari beberapa komponen yang misalkan ada komponen media yang di dalam bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen. Ya, jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, misalnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Jadi tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Kita contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponen gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen itu tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Ya kalian kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya kedepannya ini akan sulit untuk digunakan kembali. Ketika kita mau membuat komponen mirip atau sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadi kita harus tetap membuat ulang komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Kalau kita kerjain sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponen itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya, karena artinya kalian pengen supaya tanggung jawabnya terlalu besar. Ayo udah kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah, kenapa gitu aja? Nah, itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini komponennya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya, cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah, jadi kita bikin dulu komponen besar, terus kita pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin tadi kan enggak boleh terlalu besar, kayak ini enggak boleh terlalu kecil juga seperti ini enggak boleh. Yang gimana kalau misalnya kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri ya. Di mana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambar geser, terus juga ada tombol lihat promo ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus belakangan untuk pop-up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja karena kalau kamu lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Jadi kita bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable supaya kita bikin satu tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini kita akan membuat si komponen itu terpisah secara logis. Jadi pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu, oh ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponen ini bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Dan teman-teman sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video awal karena banyak hal yang harus kita pikirin. Ya, tapi tipsnya ada beberapa tipsnya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten. Misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalnya icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalnya kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya jangan sampai tujuan kita reusability malah jadi kompleks kodenya. Dan terakhir perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Karena kalau kita baru masuk ke sebuah tim, saya tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding enggak, ada panduan pembuatan komponennya enggak. Kalau ada, kita ikutin aja. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen kecil, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen gede, kita harus tahu dulu. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum kita bisa mulai dari komponen yang besar. Kita bikin komponen gede dulu, terus nanti kita lihat bisa kita pecahkan. Dan ini akan dilakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Yang pertama kita tanya dulu kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau lewat yang bisa dipisahin enggak? Kalian cek dulu. Terus kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali enggak? Terus ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Atau cukup spesifik nih komponennya atau terlalu spesifik? Terus ditanya juga. Terus lagi apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan terakhir cek nih, JSX jadi terlalu kompleks atau tidak nih? Nah, kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi lebih bayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya. Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Kurang lebih jobdesk data analis. Oke, jadi pertama sebenarnya teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/3kali/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan. Kode untuk episode kelima, silahkan klik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app ya, ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita. Dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandi Kali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini masuk ke episode kelima teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya sebenarnya nggak semua banget ya, setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena harusnya teman-teman sampai saat ini udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah, sekarang kita coba bahas lebih detail lagi teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar ya. Kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingatkan kembali apa itu komponen ya berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita bahas lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang disebut dengan JSX. Dan komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri, jadi logic dan juga presentation ya. Dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalnya komponen tombol, komponen gambar, komponen
paragraf bahkan bisa ya, atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Nah, ini terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video ini kita bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya, React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Jadi kita ingin lagi materi mengenai komponen. Berikut juga contoh dari beberapa komponen yang misalkan ada komponen media yang di dalam bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen. Ya, jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, misalnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Jadi tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Kita contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponen gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen itu tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Ya, kalian kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya kedepannya ini akan sulit untuk digunakan kembali. Ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadi kita harus tetap membuat ulang komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjain sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponen itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya, karena artinya kalian pengen supaya tanggung jawabnya terlalu besar. Ayo udah kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah, kenapa gitu aja? Nah, itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini komponennya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya, cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah, jadi kita bikin dulu komponen besar, terus kita pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin tadi kan enggak boleh terlalu besar, kayak ini enggak boleh terlalu kecil juga seperti ini enggak boleh. Yang gimana kalau misalnya kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri ya. Di mana dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambar geser, terus juga ada tombol lihat promo ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus belakangan untuk pop up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja karena kalau kamu lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Jadi kita bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable supaya kita bikin satu tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini kita akan membuat si komponen itu terpisah secara logis. Jadi pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu, oh ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponen ini bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya, teman-teman sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video awal karena banyak hal yang harus kita pikirin. Ya, tapi tipsnya ada beberapa tipsnya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten. Misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalnya kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya jangan sampai tujuan kita reusability malah jadi kompleks kodenya. Dan terakhir perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Karena kalau kita baru masuk ke sebuah tim, saya tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding enggak, ada panduan pembuatan komponennya enggak. Kalau ada, kita ikutin aja. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen yang kecil, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen gede, kita harus tahu dulu. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum kita bisa mulai dari komponen yang besar. Kita bikin komponen gede dulu, terus nanti lihat bisa kita pecahkan. Dan ini akan dilakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Jadi pertama kita tanya dulu kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau lewat yang bisa dipisahin enggak? Kalian cek dulu. Terus kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali enggak? Terus ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Apakah cukup spesifik nih komponennya atau terlalu spesifik? Terus tanya juga. Terus lagi apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan terakhir cek nih, JSX-nya terlalu kompleks atau tidak nih? Nah, kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi lebih bayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya. Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Kurang lebih jobdesk data analis. Oke, jadi pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan. Kode untuk episode kelima, silahkan klik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu, kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita yang kita buat di app.js. Ini masih saya tulis manual di sini. Kedepannya nanti kita akan connect ke public API. Yang apa ini kita ambil dari data array kita dulu. Tapi sekarang kita bisa klik masing-masing animenya. Jadi kalau klik dia akan menampilkan detail dari anime yang berbeda. One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Silakan kalau kalian mau ganti, boleh aja silakan diganti datanya, asal jangan properti-propertinya. Nilainya boleh ya. Ganti judulnya, ganti tahunnya, silakan. Nah, sekarang kita pelajari kode teman-teman. Silakan dibuka dulu. Yang saya tutup dulu sidebarnya, Ctrl B. Kita lihat yang CSS kita proses ya. Karena nggak akan kita oprek-oprek terus sekarang. Kita lihat dari bagian paling atas, dan di atas kita ada import hook-nya, use state karena kita menggunakan beberapa state di bawah. Terus juga kita import CSS ya. Tadi udah. Terus kita punya data yang saya kasih nama animes data karena animenya banyak jadi jamak gitu ya. Kita punya 4 data, ada One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Nah, terus kita masuk ke komponen utamanya, komponen app. Nah, di sini di komponen kita yang pertama, kalau kalian lihat ini saya masih punya hanya satu komponen yang JSX-nya sangat besar sekali. Tuh, jadi JSX-nya banyak. Ya, nah, tugas kita adalah pecah-pecah UI-nya menjadi komponen-komponen terpisah. Kita pelajari dulu dari bagian paling atas. Jadi kita punya ada state query untuk mengelola query ini, walaupun sekarang masih belum jalan ya, masih belum berpengaruh. Terus kita juga punya state untuk mengelola data animenya. Ini saya ambil dari array yang ada di atas. Jadi nanti akan kita ganti data defaultnya lewat API. Berikutnya kita punya state untuk select anime untuk mengelola data yang tampil di sebelah kanan. Jadi mana yang kita pilih, akan kita select akan mengubah detail dari kotak sebelah kanan. Itu state yang ini. Lalu ada state is open 1 dan is open 2. Ini untuk cek apakah kotak ini lagi dibuka apa enggak. Karena di sini saya kasih tombol minimize. Tuh, ya. Jadi ceritanya kita bisa tutup gitu. Oke. Kedua yang sebelah kiri is open 1, yang sebelah kanan is open 2. Berikutnya kita punya sebuah function handle select anime untuk memilih mana yang akan tampil di sebelah kanan. Yang ini yang kita kirim sebagai props. Nah, yang penting di sini kita punya banyak elemen ya. Jadi yang pertama ada navbar untuk bagian atas. Ini semuanya. Di navbar ada 3, ada logo
logo yang pertama, punya aplikasi namanya Weibo ya, WEBO ya, ada logonya, terus di bawahnya ada search container. Nah, jadi search container ini menampung dua hal, search inputnya dan search resultnya. Jadi secara default yang tampil semua data ceritanya, semua data yang ada di sini tampil 4, makanya nanti kalau kita cari sesuatu gitu ya, munculnya sesuai dengan jumlah hasil pencariannya. Sekarang masih belum berjalan. Bahkan masih tertulis manual 4 yang kita benerin. Itu di bagian navbar dan kayaknya teman-teman sekarang udah bisa mencoba-coba untuk berpikir atau menebak kira-kira ini cocok jadi komponen sendiri apa enggak gitu. Berikutnya di bawahnya ada komponen main ya, untuk nampung dua kotak ini. Kotak yang pertama, ini ada elemen yang nama kelasnya box. Itu untuk kotak yang sebelah kiri berisi daftar anime. Jadi saya punya tombol yang sebelah kanan atas ini button. Nah, nanti dan di bawahnya saya punya conditional. Kalau tombolnya lagi terbuka, is open satunya bernilai true. Ya, defaultnya true. Kalau lagi bernilai true, tampilin listnya. Tapi kalau kita klik tombolnya jadi false ya, opennya ternyata true jadi not open jadi false, maka jangan tampilin while-nya. Nah, kalau while-nya tampil, saya melakukan looping terhadap animenya, terus saya tampilin satu-satu berupa list ya. Dan berupa list kan ada key-nya. Terus pada saat diklik, saya pengen ngejalanin handle selected anime untuk nampilin anime sebelah kanan. Di dalamnya ada gambar, ada judul, ada tahun. Jadi untuk yang sebelah kiri, sebelah kanan itu untuk menampilkan si animenya sama juga ada tombol di atas. Bahkan ini mirip banget ya. Ada logikanya juga kalau tombolnya lagi true gitu ya, lagi terbuka tampilin detailnya. Ini sesuai dengan anime yang lagi kita select di sebelah kiri. Kalau ini ditambah nampilin tahun, skor dan juga sinopsis yang di bawah sini. Itu teman-teman. Jadi komponen besar cuma satu. Yang kalau kita lihat kayaknya semua pertanyaan komponen yang tadi itu jawabannya ya. Makanya sekarang saya minta tugas kalian coba diubah dulu komponen yang satu besar ini menjadi komponen yang kecil-kecil. Sekarang teman-teman boleh pause videonya, cobain dulu ubah jadi komponen sendiri sebelum nanti kita coba bareng-bareng. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Oke, kita coba dari mulai yang paling atas sebenarnya kita satu persatu sedikit demi sedikit. Kita mulai dari komponen navbar. Ya, kita ambil dulu nav ya. Cara saya tuh biasa gini, saya tutup dulu komponen terluarnya, klik nav ya, dari komponen sendiri, terus kita cut, kita blok, kita Ctrl X, begini. Lalu di sini kita panggil nama komponen yang akan kita buatnya. Sekarang belum ada, kita bikin tapi enggak apa-apa, kita panggil komponennya. Misalnya saya panggil namanya navbar gitu ya. Ini, saya panggil komponen navbar, ada error navbar is not defined. Kita definisikan dulu di bawah. Oke, sekarang kita bikin apa? Di sini caranya function navbar kurung buka kurung tutup kurung awal kita return. Return kurung buka kurung tutup, enter baru kita paste. Ya Ctrl V navbar yang tadi save. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, ada error di sini. Set query is not defined. Kenapa? Karena dia butuh state query itu. Sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di main. Nah, mari kita pindahin ya. Scroll ke atas nih query-nya. Teman-teman boleh klik di barisnya terus pencet Ctrl X supaya kita cut satu baris. Scroll ke navbar, kita simpan di sini. Nah, itu kita lihat dulu hasilnya aman ya, nggak ada error. Berarti satu navbar udah kita pisahin. Tapi lihat ya teman-teman, masih terlalu besar nggak komponennya? Kelihatannya masih terlalu besar nih. Tapi kita ambil dari belakangan. Kita coba bikin yang mainnya dulu ya. Sekarang main ya. Scroll, ini kita hapus spasinya. Mainnya kita tutup, kita cut blok terus cut ya Ctrl X, kita bikin main. Begini kita scroll ke bawah sini ya. Di bawah navbar kita bikin lagi function main kurung awal return kurung buka kurung tutup enter Ctrl V. Sudah mainnya pindah. Terlihat banyak banget errornya karena semua state-nya ada di app kita ya. Jadi ini coba kita pindahin dulu. Nanti mungkin kita naik lagi ke atas tapi nggak apa-apa ya. Kita coba turunin semua dulu ya. Jadi ini boleh di blok semua karena yang butuh app yang itu adalah main. Kita pindahin ke main ke sini. Sip, sudah harus error hilang semua ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke webnya aman ya. Tuh, jadi kita pindahin dua komponen besar, navbar dan main. Nah, sekarang pertanyaan udah selesai belum ya? Masih terlalu besar nih. Komponen navbar masih terlalu besar, komponen main masih terlalu besar. Benerin satu-satu. Kita mulai dari navbar dulu ya. Kita lihat komponen besar itu sebetulnya yang search ini ya. Tapi kayaknya logo juga bisa kita jadiin sebagai komponen sendiri. Jadi saya melakukan itu. Yang logonya kita cut ya div sampai tutupnya, Ctrl X, kita bikin logo. Ini kita simpan di bawahnya function logo return enter logo. Sip, logo sudah. Di bawahnya search. Ya, kita cut lagi, kita bikin search. Begini, kita bikin di bawah logo. Function search lalu Ctrl V. Oke, sekarang error lagi karena state-nya sekarang ada di navbar nih. Jadi kita pindahin ke dalam ya. Kita cut Ctrl X, kita pindahin ke search. Oke, karena yang menggunakan sebetulnya hanya search saja kan. Jadi ngapain kita simpan di navbar tadi? Sudah beres. Oh, search-nya hilang. Kenapa? Karena belum kita return ini salah ya. Ini lihat dulu. Lupa return ya. Ini harusnya. Tadi saya lupa namanya return. Nah, hapus lagi. Oke, jadi search-nya harus dikasih return. Oke, mantap. Kalau udah beres, ini belum ya. Ini kayaknya saya masih pengen bikin search result-nya itu menjadi sebuah komponen sendiri. Jadi saya begini, kayaknya saya cut terus saya mau bikin misalnya namanya num result ya. Karena dia angka kan. Komponennya namanya num result. Kita bikin di bawah sini function num result. Jangan lupa kita bikin return ya. Nah, begini. Sudah sip. Jadi sekarang komponennya sudah sesuai kebutuhannya. Yang navbar kayaknya udah ya. Navbar turun jadi begini, turun lagi logonya. Cukup. Ini nggak usah kita pasang lagi. Untuk yang search, sebenarnya input juga bisa nih ya. Jadinya search input gitu ya. Atau nggak usah lagi apa. Kali ini nggak usah. Kalau yang butuh kita bikin jadi komponen lagi. Oke, sekarang kita turun ke main. Nah, ini yang seru nih. Untuk main, sebenarnya kalau teman lihat di dalam main itu kita punya dua buah box. Oke. Gimana kalau setiap boxnya kita jadiin satu komponen? Kita mulai dari komponen atau box yang pertama ya. Box yang pertama ini sebuah box untuk nyimpan list dari anime. Jadi gimana kalau kita bikin namanya anime list ya. Nih, box yang pertama tutup dulu. Kita cut jadiin anime list gini. Kita bikin di bawahnya function anime list. Terus kita return, jangan lupa Ctrl V. Sudah ya. Nah, sekarang error lagi tuh ada state is open dan juga animes ya. Kita akan cut animes. Ini kita cut simpan di sini. Satu lagi is open. Ini. Nah, ini kita pindahkan, ini ada masalah teman-teman. Kalau kita pindah ke sini, error yang ada di sini itu hilang ya. Yang ini hilang animes. Tapi masih ada di handle selected anime. Berarti ini harus kita pindahin. Ini kita pindahin simpan di sini. Nah, lihat di sini mulai ada problem. Pada saat kita pindahin, ini udah hilang errornya, ini udah hilang errornya, ini udah hilang errornya. Tapi ini jadi error. Set selected anime error. Kenapa? Karena set selected anime ada di sini. Kenapa ini nggak dipindahin aja Pak? Dari sini state-nya. Nah, ini nggak bisa. Karena state ini dibutuhkan di sini. Di box yang berikutnya. Nih, nggak bisa. Jadi gimana dong cara ngakalinnya? Sebenarnya akan lebih detail kita bahas agak belakang ya. Cuman karena gini, animenya kita bisa simpan di sini. Ini ada teknik yang namanya lifting state up. Karena state itu hanya bisa digunakan ke komponen di dalamnya. Komponen sebelahnya nggak bisa pakai. Kalian lihat kan komponen sebelah sebelah kan? Nih, komponen sebelah. Kalau saya bikin state di komponen yang ini, makanya bisa pakai hanya komponen itu dan komponen yang ada di dalamnya, children atau childnya. Nggak bisa dikirim ke sini. Nah, supaya bisa dikirim ke sini, state-nya kita naikin ke parent-nya. Ya, lifting state up. Jadi dinaikin supaya kedua anaknya bisa pakai. Nah, jadi ini nggak bisa nih. Function ini kita naikin ke atas ke sini. Begitu pula dengan state-nya. Yang ini naikin ke atas juga. Di sini. Ya bagian. Ini kalau dulu yang ini ya, karena ini artinya set animasi belum kita pakai. Sekarang kita belum bisa nambah ubah dan hapus. Ini biarin aja. Oh, ini pindah ke atas ya. Harusnya animasi ini paling atas ini. Karena kita butuh. Nah, sudah sekarang kita simpan ke atas. Sekarang gimana caranya supaya komponen yang ini bisa pakai? Nah, teman-teman kita kirim lewat props ya. Jadi anime kita kirim lewat props, handle selected anime juga kita kirim lewat props. Kita bisa tulis ini animes, ambil dari animes gitu ya. Kita kirim. Sekarang ini kita kasih eventnya apa? On selected anime. Habis kita on, lalu dalamnya handle selected anime. Gini. Sudah sekarang kita bisa pakai di komponen anime list. Dari sini kita terima dulu propsnya animes dan on selected anime. Tinggal dipakai. Ini sudah dipakai di sini. Ini harus dipakai di sini kan. Nah, kita ganti jadi on selected anime. Oke, sekarang kalau kita jalankan harusnya normal lagi ya. Sip, aman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada error di sini. Ini karena butuh prop validation. Ini kita belum bahas ya. Ini kalau teman-teman lihat video sebelumnya ini bisa kita akalin dulu. Sebelum nanti kita benar-benar melakukan prop validation. Ya, sekarang kita akalin dulu untuk mematikan ASLint-nya dulu ya. Jadi sekali lagi kita bisa akalin lewat konfigurasi ASLint-nya. Coba dikali sendernya. Teman-teman buka ini ASLint RC.js. Kita scroll ke paling bawah ke bagian rules-nya. Kita tambahkan di akhir ya. Di sini nih. Ada jangan salah nyimpannya. Kita tulisnya kutip react/prop types. Ya, kita isi dengan off ya. Kita save. Kita sini harus hilang. Ya, jadi untuk sementara validasi tipe dari propertinya kita matikan dulu ya. Nanti kita validasi dengan benar. Oke, kita close, Ctrl V lagi, udah beres. Itu untuk anime list. Jadi udah jadi komponen sendiri. Berikutnya untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita kasih nama apa nih? Kita cut. Kita kasih nama dia apa? Selected ya. Selected anime. Oh, ini kita bikin komponennya ada box ya. Kan tadinya dia kelasnya box ya. Nah, ini kita ganti. Kita bikin ini selected, bukan selected anime tapi selected box. Ini. Nanti langsung kita ganti jadi list box atau anime list box. Enggak apa-apa ya, kita bikin di akhir, kita function dulu selected box.
Ini kita return kurung enter paste. Oke, sip. Berarti tinggal state ya. Kita cut state-nya. Yang pertama is open-nya kita cut, masukin dulu ke sini. Ini ya, sudah. Nah, berikutnya untuk yang selected anime, ini kita nggak akan pindahin state-nya. State-nya kita biarkan ada di main, tapi kita akan kirimkan lewat props saja. Kita kirim yang selected anime aja, karena ini cuma itu ya. Jadi kasih di sini selected anime, berisi selected anime. Sudah, tinggal kita terima props-nya, selected box, selected anime. Kita lihat dulu hasilnya. Sudah aman ya. Paling tadi kita butuh ganti dulu nama komponennya, ini selected box, berarti yang atas list box ya. Ini kita ganti jadi list box. Gitu. Berarti ini juga ya. Ini jadi list box. Sudah. Save. Karena nanti saya mau bikin komponen baru di dalamnya nih. Nih yang URL ini baru namanya anime list ya, sesuai dengan kelas ini. Oke, kita lihat dulu deh. Oke, mantap. Sudah aman. Jadi sudah jadi 2 komponen ya untuk main. Tinggal kita masuk ke masing-masing satu-satu. Kita masuk ke list box dulu. Jadi seperti yang saya bilang, kita mau bikin URL-nya itu berubah jadi komponen anime list ya. Kita sebut dulu URL-nya, kita cut, blok terus cut, tapi jadi anime list gitu ya. Berikut di bawahnya bikin function anime list. Return, enter, paste. Sudah. Nah, ini kita butuh anime lagi nih dan juga on selected anime lagi. Harus kita kirim lagi, teman-teman. Jadi kita ke sini, kita kirim ya. Tuh, jadi nggak dipakai. Harus kita lewatkan ke sini ya. Jadi anime sama dengan animes. Lalu on selected anime berisi on selected anime. Sudah, dari sini dikirim. Nah, ini problem teman-teman yang harus kita selesaikan nanti. Masuk, terus terima option di sini. Animes on selected anime. Sudah, masuk anime list. Dan terakhir nih, masih saya pengen bikin satu komponen lagi. Terakhir saya mau bikin komponen untuk LI karena ini adalah komponen animenya, satu buah anime yang ini. Mau saya bikin jadi satu komponen. Anime list itu kan kotaknya, ini anime list, ini animenya nih. Mau saya bikin jadi komponen jadi LI-nya. Jadi setelah itu kita cut, tapi jadi anime ini. Satu anime. Tinggal kita kasih di sini function anime. Oke. Return. Oke, tinggal masukin lagi promptnya. Kirim lagi. Anime. Satu lagi on selected anime. Nah, tapi ada error nih. Errornya missing key prop. Nah, karena dia berupa list dan loopingnya ada di sini mapnya. Kita harus pindahin nih. Key-nya kita pindah, kita cut. Masukin ke sini. Oke, sudah aman. Tinggal kita terima propsnya. Anime on selected anime. Mantap. Lihat lagi. Aman. Sudah ya. Tuh, udah sampai terakhir tuh. Jadi anime, jadi komponen, anime list, jadi komponen, list box-nya, jadi komponen, main-nya, jadi komponen. Ke sini. Oh, jauh. Ini dia, gitu ya. Masih enggak? Oke, masih ya. Untuk yang selected box nih, satu lagi nih. Selected box kita lihat. Nah, ini sama juga kita mau bikin komponen untuk ini. Ini yang kita anggap sebagai anime detail ya. Ini ada 2 komponennya sebenarnya, ada header sama section. Apa kita gabung aja. Jadi kita boleh ambil komponen div-nya. Ini kita cut. Ini sudah enggak perlu pakai kurung tadi ya. Hapus kurungnya, kita ganti jadi anime detail. Ini terus kita bikin function anime detail. Ini kita return paste. Nah, yang kurung di sini tadi harusnya enggak perlu apa-apa. Sudah, selected animenya belum dikirim sebagai props. Jadi kita tulis di sini selected anime. Kita kirim sini, selected anime. Sip, lihat hasilnya. Aman. Oke, cukup ya. Kalau teman-teman masih mau bikin ini sebagai komponen sendiri juga boleh ya. Anime detail gitu. Atau detail header gitu boleh juga ya. Sip, teman-teman. Jadi biasa kita untuk bikin komponennya yang tadi besar menjadi kecil-kecil gitu. Kalau teman punya solusi lain, ya boleh silahkan tulis di kolom komentar perubahan apa yang teman-teman lakukan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita balik ke slide dulu ya. Gagalkan dari pembebasan. Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head and Shoulders. Masukin ke 5 lapisan. Bebaskan pembebasan hingga 100%. Head and Shoulders teruji secara dermatologi. Kita bahas dulu mengenai kategori dari komponen. Jadi sebenarnya komponen-komponen yang kita pecah tadi itu ada kategorinya sendiri-sendiri teman-teman. Ya, kita lihat aja supaya kita bisa paham ketika mau bikin atau mencari UI dari komponen. Yang pertama ada komponen yang disebut dengan stateless komponen atau presentational komponen. Yang kedua ada yang disebut dengan stateful dan reusable. Ya, seperti ini kira-kira komponen yang merupakan stateless komponen. Penting untuk mengetahui ini ketika nantinya kamu bikin si komponen jadi gunakan kembali. Contoh ada bagian header, ya lihat ini nggak punya state. Jadi memang bertujuan hanya untuk menambahkan logo aja gitu ya. Dan juga satu komponen anime ini kita bikin sampai dengan komponen anime kan. Nah, kalau lihat kodenya sebenarnya di dalamnya nggak ada state-nya. Walaupun kita menggunakan state, tapi state-nya diambil dari komponen lain diterima sebagai props. Ya, ini disebut dengan stateless komponen. Bertujuan hanya untuk mengambilkan konten. Berikutnya stateful. Nah, komponen ini adalah komponen yang punya state atau state dibikin dari komponen itu. Ini bisa dibuat reusable. Jadi nggak hanya yang stateless saja bisa dibikin reusable. Contohnya yang seperti ini. Ketika di dalamnya ada state query. Walaupun belum kita pakai di episode kali ini, tapi ini bisa dibikin reusable. Search bisa digunakan di halaman lain atau di bagian lain dari aplikasi. Dan terakhir ada structural komponen. Kalau ini berperan untuk membuat struktur aplikasi. Saat kita mau layout, screen atau pages. Jadi biasanya komponen ini digunakan saat kita gabungin banyak komponen lain. Atau istilahnya dihasilkan dari komposisi. Komponen ini biasanya berukuran besar dan agak susah atau disebut dengan non-reusable. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Contoh paling utama adalah komponen main. Main itu terdiri dari 2 komponen. Itu kayak struktur. Bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural komponen. Karena biasanya ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita. Oke, jadi ada 3 struktur komponen yang harus kita pahami. Misalkan teman-teman cek lagi di aplikasi yang tadi, mana yang stateless, mana yang stateful, mana yang structural. Oke, sekarang kita tahu banyak hal tentang komponen. Kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen, terutama pada aplikasi yang tadi. Aplikasi jelas seperti ini, normal-normal aja kelihatannya. Tapi masalah yang kita tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling. Yang tadi juga melihat kita melakukan ini pada saat kita naruh property ke sebuah komponen berulang-ulang. Padahal ada komponen yang bahkan nggak butuh data dari props itu. Jadi kalian sebenarnya untuk jelasnya kita akan bikin sebuah masalah baru ya supaya kita bisa lihat munculnya prop drilling ini sekali lagi. Sekarang kita jalankan fitur pencarian. Sekarang teman-teman lihat fitur pencarian itu masih kita tulis semua. Karena saya tahu saya hitung sendiri anime ada 4. Kita coba hitung ada berapa anime di array kita. Jadi ini akan kita bagi sebagai komponen tapi akan betul salah ya. Kita dulu struktur dari aplikasi kita ketika kita buka di ekstensi komponen dari kita. Lihat hasil pencarian yang angka 4 tadi ada di komponen search. Ingat ya, ada di komponen search. Sedangkan angka 4 itu dihasilkan dari kita menghitung jumlah anime yang ada di state animes. Kita tuh kita butuh di sini. Sedangkan state-nya di mana? State-nya ada di sini di anime list. Nah, menurut kalian mencari bisa nggak state yang ada di sini kita akses di search? Bisa kan? Makanya kita kasih. Caranya mana? Ini strukturnya kalau kita lihat dalam bentuk pohon. State kita awal di sini ada anime bukan ada di anime list, ada di anime. Yang pakai memang anime list, tapi state-nya sebelah anime ada di sini. Ini anime. Kita mau pakai di search. Kita pakai di sini nggak bisa karena komponennya sejajar. Yang bisa pakai hanya komponen turunannya jangan dan jujurnya bisa pakai. Gimana caranya supaya search bisa pakai juga? Nah, kita butuh teknik yang namanya lifting state upside lagi. Jadi si animenya harus kita naikin dulu ke atas mana ke app ngomong supaya sekarang navbar bisa pakai dan turunannya main juga bisa pakai dan turunannya. Oke, mari kita coba ya teman. Kembali ke kode kita. Sekarang kita cari dulu gimana kita buat state anime. Kita cari main tadi ya, ada di main. Nah, ini. Sekarang kita naikin dulu state-nya. Kita pencet Ctrl X di sini. Ctrl X kita naikin ke app. Simpan ke atas kita lifting state up taruh di sini. Ya, itu naikin ke atas. Main masih apa? Tuh bilang. Karena sekarang main nggak punya akses ke state ini. Supaya akses mana? Dikirim lewat props. Kita kirim animes. Ya, hilangnya sekarang masih belum karena props yang dikirim harus ditangkap dulu atau diterima dulu. Terima aja ya, animes. Sudah aman. Itu baru dari animes. Sekarang kita tulis ini 6 result. Sekarang karena kita sudah punya akses ke sini dan yang butuhnya adalah 6 result, maka kita harus kirim lewat props. Dan kirimnya nggak bisa langsung sini. Kita harus kirimnya lewat komponen parentnya sampai dan nyampe ke dia. Jadi kita mulai dari kirim dulu di sini. Kita kirim ke navbarnya. Animes. Sudah, turun lagi ke navbar. Yang butuh mana? Logo atau search? Search kirim ke sini. Animes. Selesai? Belum karena navbarnya belum menerima props. Ya, sip. Turun lagi search. Sampai sini, terima di props. Kirim ke 6 result. Animes. Sama dengan animes. Sudah, terakhir kita terima di sini. Animes. Oh, ya lupa pakai kurung berapa animes. Udah, sekarang kita bisa pakai di 6 result. Sehingga saya bisa ganti angka 4 ini dengan menghitung berapa panjang array anime kita. Jadi kasih kurung berapa, masuk ke JavaScript, kita animes titik length. Itu saya panjang. Saya cuma dari sini teman. Cuma karena props yang ada di atas jauh, maka kita harus bore gitu ke dalam. Makanya namanya prop drilling. Di drilling, di bore ke bawah. Save, kita lihat 4 aman ya. Kalau kita hapus satu array kita. Nih, kita hapus yang sini, kita hapus yang major kita hapus Ctrl X saja. Kita save, sekarang jadi cuma 3 nih. Berubah jadi 3 ya. Mantap, kita balik lagi komposit. Save, balik sini, kita refresh. 4. Oke, itu jadi sekarang kita punya problem. Prop drilling ada 2 sebetulnya. Kita drill propnya ke navbar, sama kita drill propnya ke main. Yang sebenarnya. Sebelumnya balik slide dulu.
Oke, ya tadi kita lakukan yang namanya lifting state up, dimana kita menaikkan state-nya atas supaya apa? Supaya semua sekarang bisa pakai. Tapi problemnya apa? Dari sini kita harus kirimin state-nya ke Navbar, kirimin search result. Terus kita di border di bawah. Ini komponennya tinggalnya bertiga teman, 5 10. Saking misalkan sekalian mungkin 20 ke bawah. Ya, tapi juga kalian nge-drill komponennya atau nge-drill state-nya, dan kita atasi. Untuk mengatasi problem drilling, kita harus tahu dulu sebuah konsep yang dinamakan dengan komponen composition. Bagaimana kita mengkomposisi komponen dengan benar. Kita bilang komponen composition. Jadi adalah sebetulnya sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen yang benar. Yang mengkomposisi komponen itu compose. Kita rancang bentuk bikin nyusun komponen. Atau inilah proses memecah belah bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar. Sebenarnya itu adalah itu. Jadi tekniknya kita punya komponen besar yang masih berantakan gitu ya. Kita satu, jadi komponen kecil, terus kita susun mana nih kira-kira punya karakteristik yang sama, jadi bagian yang sama, kita bikin jadi komponen yang besar. Kita beda stateful, stateless, dan juga structural. Apa yang kedua? Pokoknya bikin sebuah bentuk baru dari yang menjadi kita pecah dulu, apa jadi bagian terkecil. Kita susun sesuai dengan yang kita tulis. Jadi namanya tekniknya komponen composition. Tujuannya apa? Tujuannya agar komponen tersebut mudah dikelola dan digunakan kembali. Kita penting dikelola dan digunakan kembali. Manfaat dari komponen composition ada apa sebetulnya? Ada reusability supaya kita bisa menggunakan ulang komponennya ke berbagai tempat di kita. Modularity supaya UI kita tetap menjadi komponen yang masuk akal ya. Komponen kecil masuk akal supaya gampang dikelola dan dipahami. Apalagi kalian kerja tim. Manfaatnya adalah separation of concern. Jadi komponennya itu dapat fokus ke fungsionalitas masing-masing. Supaya kalian mau mendebug atau tes itu menjadi lebih mudah. Dan terakhir agar kodenya mudah di-maintain atau maintainability. Kalau kalian mau melakukan perubahan mau update itu susah. Kalau komponen composition kalian udah bagus gitu ya. Caranya mana? Caranya pertama, sebagai coba dari awal kita bikin komponen itu agar mengerjakan hal yang spesifik. Kalau ini tujuan terbang gitu. Lama gitu. Sebagai lama kalian kerjain nanti tahu sendiri gitu. Mana komponen yang bagus untuk dikompos. Sesuai dengan kriteria yang di awal tadi. Nah, tapi ada cara teman-teman. Kita bisa gunakan teknik yang namanya container komponen. Ini memanfaatkan sebuah properti spesial, atau spesial yang namanya children. Sehingga kita bisa seolah-olah membuat sebuah template atau slot gitu untuk dimasukin komponen lain dengan lebih mudah dan modular. Nah, teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki prop drilling. Jadi kalau mengulangi prop drilling pakai teknik container komponen. Gimana caranya membuat sebuah container komponen? Sebelum kita kita bahas dulu deh. Jadi kita membuat sebuah model box ke depannya. Jadi aplikasi itu kalau misalnya mau gambar sesuatu, keluar alat berupa model. Model itu overlay, jadi ada di depan halamannya, ada di dalamnya warna abu transparan, terus ada pop-up atau window kecil gitu. Sebenarnya kalian bikin buat menghapus atau mendeactivate akun kalian. Bentuknya ini model boxnya, ada yang warna abunya, terus di depannya ada pop-upnya. Di dalam pop-upnya ada kan ada title, ada deskripsi dan ada tombol. Sebenarnya ini kalau kita buat komponennya kayak gini, anggap aja sederhana ini ya. Komponennya namanya modal, di dalam modalnya itu ada div dan kelas modal, di dalamnya bodinya. Bodinya ini semuanya sebenarnya. Saya anggap aja pakai paragraf kayak gini. Sebenarnya ini modal untuk mendeactivate account ya, simpel aja. Kompleksitasnya saya sembunyikan di dalam paragraf. Berikutnya ceritanya kalian bikin modal yang berbeda, tapi karakteristiknya beda banget. Ada warna abunya sama overlay, terus ada pop-upnya, bentuknya sama, ada ikonnya. Tapi sekarang dari ikonnya alat ya, sekarang jadi ikonnya sukses, warna hijau. Title beda, deskripsinya beda, buttonnya hanya satu continue. Nah, ini gimana? Ya kalau bikin komponen sendiri bisa aja, tapi kan enggak modular. Saya mau bikin jadi modular. Coba ini kira-kira gimana? Kalau misalnya saya bikin kayak gini, ya tugas bagi bikin komponen modal, terus di dalamnya saya bikin isi dari modalnya itu dalam sebuah komponen terpisah. Ceritanya gampang digunakan lagi ya. Jadinya saya punya lagi sebuah komponen namanya deactivate yang isinya semua dia. Ada gambar, tulisan, tombol. Kayak ini untuk tombol yang deactivate. Nah, kalian modular ya. Sekarang kita bikin suksesnya. Kalau bikin suksesnya, kan kira-kira cuma gini aja. Fungsi modal yang sama yang diganti komponen sukses di dalamnya. Benar enggak? Kira-kira oke nih. Tapi saya ini enggak bisa lakukan karena sekarang komponen modal ini sudah benar-benar terikat dengan komponen yang ada di dalamnya. Jadi enggak fleksibel dan reusable. Begitu kalian panggil modal lagi berikutnya, udah nempel dengan komponen suksesnya. Nah, malah ini artinya sama aja dengan kalian buat dua komponen berbeda. Yang ini namanya deactivate modal, yang ini namanya sukses modal gitu. Saya ini enggak bisa reusable. Nah, kita menggunakan container komponen, ya kita menggunakan tool spesial yang namanya children. Kita coba ini. Ya. Jadi yang tadi modalnya seperti ini, di mana di dalamnya kan si deactivate yang diganti. Sukses, warning, terus alert kayak gini. Kita bisa siapin template-nya kayak gini. Jadi sekarang si komponen yang akan menerima props namanya children, benar-benar children. Terus di dalam komponen yang kita mau kita bikin dia jadi dinamis atau berubah, kita panggil children. Tulis gini. Nah, nanti kalian tinggal bikin aja sebuah komponen untuk kita sisipkan, kita masukin ke dalam sini. Jadi kontainernya benar-benar namanya kontainer komponen. Nanti semua isi dari komponen deactivate bisa masuk ke children. Sehingga kalau kita mau bikin komposisinya, kalian bisa begini, kayak beda. Sekarang komponen kalian punya tutupnya. Jadi komponen modal buka, komponen modal tutup. Di tengah-tengahnya kita sisipkan komponen deactivate. Nah, ini kan ya komponen deactivate akan masuk ke sini, ke slot yang udah kita siapin. Sehingga ini akan menjadi komponen deactivate. Nah, sekarang kalian bakal bikin sukses gimana? Bikin sukses sama aja. Modalnya tetap sama dari dulu sekali. Tinggal kita siapin dari komponen sukses, lalu kita sisipkan suksesnya ke dalam modal. Ya, ini benar. Sehingga berubah dari komponen sukses. Kita menyiapin banyak komponen template-nya, bisa tinggal dibagi mana gitu. Oke, mari kita coba ke kasus kita dari dua hal. Kita dari yang 6 result dan juga yang animalis. Baik sini. Kita dari yang 6 result dulu lihat nih. Kita ambil propsnya dari sini satu. Ke navbar. Kalian dari sini. Masuk ke navbar, lihat di navbar. Di komponen navbar kita pakai anime enggak? Kita cuma lewatin aja, membuat kita sini. Masuk ke search, lihat search. Bisa dipakai enggak? Bisa dipakai. Ya, dilewatin aja, masuk sini. Di 6 result baru pakai. Nah, ini dari mana? Nah, sekarang kita mau bikin 6 result ini masuk ke komponen search di sini. Ya, jadi sekarang ini bukan result teman-teman. Ini adalah children. Sehingga ini animasi bukan animasi tapi children. Jadi nanti result ini akan masuk ke sini. Kalau search dipanggil. Nah, dari search ini kalau kita scroll ke atas, di sini kita juga bisa mengganti komponen search-nya itu ambil dari children-nya. Gitu. Ini sebenarnya kita butuh komponen search. Jadi kita panggilnya lewat komponen app kita. Jadi kita ganti dengan children. Sehingga ini bukan animasi tapi children. Ya, kita scroll ke atas ke bagian navbar ya. Nah, di sini kita compose teman-teman. Jadi animasinya nggak butuh di navbar kan. Sehingga kita butuh lagi kita compose jadi semua kontainer komponen. Nah, nanti di dalamnya kita ambil komponen search. Buya, pasti seru, pasti dapat item baru. Dapatkan kode Free Fire di setiap kemasan Micromart. Sehingga komponen search ini nanti akan menggantikan children ini. Masuk di navbarnya, ya ini akan masuk ke children kan. Ketika ini yang di dalamnya kita ambil komponen 6 result. Baru di sini kita kasih props animasinya. Begini. Jadi search masuk ke sini, lalu di dalam search-nya masuk komponen 6 result yang baru menggunakan animes. Ya, kita lihat search-nya aman ya. Kita klik aman. Nah, itu untuk yang 6 result. Sekarang kita mau benerin yang main. Nah, untuk yang main ini kita bisa pilih ya, teman-teman ya. Kita scroll ke bagian main. Di main kita tahu kita punya dua buah box. Ada list box yang sebelah kiri, ada selected box yang sebelah kanan. Setelah teman-teman perhatikan dua komponen ini, list box dan selected box itu mirip banget ya struktur dari komponennya. Coba kita pindahkan dulu agak di sebelah deh. Scroll cari selected box ya. Ini cekat. Enggak apa? Kita pindahkan ke bawah list box. Ya sebelah. Jadi, pertama dia punya state is open 1, yang ini is open 2 sama. Terus berikutnya lihat nih, komponen itu berupa div dengan nama kelas box. Ada button, ada kondisi. Kalau komponen buka tampilin sebuah komponen ini lihat sama persis. Kalau komponen buka tampilin sebuah element. Nah, kenapa enggak kita bikin jadi satu komponen reusable aja dengan memanfaatkan komponen tadi? Nah, sekarang gimana kalau kita coba komponen tadi dulu ya? Yang selected box yang komponen tadi. Satu dulu komponen tadi. Sekarang kita bikin supaya yang list box ini jadi komponen general yang reusable. Terus saya mau ganti namanya jadi box aja. Oke, di mana box ini akan menerima children. Karena state-nya nanti akan dikirim lewat komponen composition. Children terus untuk is open ya, saya bikin generate jadi ada satu dan dua lagi tadi. Jadi box ini set is open, kita hapus, is open 1 kita hapus. Nah, komponen yang ada di dalam ini nanti akan saya ganti ngambil dari children. Ini saya cut. Lalu saya tulis di sini children. Jadi komponen ini sekarang generic. Oke. Nah, sekarang tinggal di bagian mainnya. Ini nanti saya akan lagi pakai dua buah box ini. Saya juga ngambil dari children. Oke, ini mau kita komentar dulu supaya hilang. Kita ganti aja di sini pakai children. Nanti kita hapus children. Sehingga kita butuh kirim mainnya props children. Nah, dan untuk kedua state dan function ini kita mau pindahin ke app. Jadi naik ke atas. Kita cut. Ya, kita naikin ke bagian app. Kita balik lagi ya. Sini. Sudah. Tinggal di sini balik kita susun. Ya, kita susunnya. Ini kita hapus. Kita buat jadi kontainer. Yang di dalamnya kita panggil satu dulu sih. List box. Sekarang kita panggil list box kita punya box. Ya, box yang isinya anime list. Nih, yang ini. Ini kita cut. Kita masukin ke box. Tapi sekarang namanya bukan list box tapi anime list. Jadi sekarang langsung dikirim ke anime list tanpa melewati kontainernya untuk menjalankan prop drilling. Coba kita hasilnya. Coba aneh. Cuma satu nih. Sebelah kanannya dulu. Sebelah kanannya kita tinggal bikin komponen sama. Kita bikin box yang isinya selected list ini. Atau selected box. Nah, tapi nanti kita ganti dengan anime detail. Kita hapus. Gitu ya. Kita tinggal pindahin ke sini. Kita ganti jadi anime detail. Gitu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kita pindahin ke sini ya. Selected anime masuk sini. Handle selected anime masuk sini. Terus state selected anime ada ya. Sekarang kalau kita jalanin ya aman teman-teman. Itu yang menggunakan kontainer komponen sehingga sekarang otomatis strukturnya udah enak gitu ya. Kita pindah di dalam search ada 6 result. Kita di dalam box yang reusable box ya. Kita punya komponen. Jadi sekarang kita bisa hapus ini selected box. Kita bikin. Karena kita udah ganti jadi komponen yang lebih general.
dan reusable yaitu box. Ini langsung bisa klik, ini bisa klik, aman ya. Jadi teman-teman semua mengenai komponen yang bisa kita bahas beserta dengan studi kasus, teman-teman semua jadinya semakin paham gimana cara bikin komponen yang baik dan benar. Sehingga di video berikutnya kita nggak ragu untuk melanjutkan lagi aplikasi.